Bab 911, 5 jatuh dengan telapak tangan. Penerjemah, _, editor, _. Dengan paradise-nya yang ditingkatkan menjadi dunia, ini adalah perubahan kualitatif bagi Lin Fan. Ding, gelar sang pencipta. Dunia yang dikultivasi, 3/1000. Mengenai gelar sang pencipta ini, Lin Fan benar-benar tidak tahu apa gunanya. Jika itu hanya untuknya mengolah dunia dan semacamnya, maka itu akan terlalu membosankan. Di dalam dunia yang baru terbentuk ini, sudah ada cukup banyak makhluk hidup yang hadir. Semua makhluk hidup ini adalah makhluk hidup normal yang datang dalam berbagai bentuk dan jenis. Tidak seorang pun benar-benar tahu spesies apa mereka. Namun, Lin Fan merasa bahwa ia harus memberi dunia baru ini sebuah nama. Awal dari segalanya, ini adalah nama yang cukup pantas. Dan begitu saja, Lin Fan dengan senang hati memutuskan nama dunianya yang baru. Meskipun kondisi kultivasi Lin Fan saat ini berada pada level bawah kondisi kuno abadi, ia pasti bisa menghancurkan siapapun di level menengah. Faktanya, bahkan jika mereka adalah makhluk tingkat atas, dia bisa mengalahkan mereka dengan meminjam bantuan eksternal. Sedangkan untuk mengalahkan makhluk-makhluk Immemorial Ancient dengan kondisi kultivasi penuh, itu akan sedikit lebih sulit. Meskipun, jika dia bisa bertemu dengan lebih banyak orang bodoh seperti leluhur ras pedang, dia akan bisa mengalahkan mereka dengan damai. Namun, menurut pendapat Lin Fan, itu sangat jarang ditemukan. Lagi pula, tidak banyak orang seperti leluhur ras pedang, yang telah mengolah pedang sampai dia menjadi konyol. 1 bulan kemudian, Lin Fan berkeliaran di sekitar tempat itu tanpa tujuan. Selama waktu ini, dia bertemu dengan beberapa pengejaran oleh musuh. Semua makhluk yang paling kuat itu sudah membencinya sampai ke inti. Sebagian besar barang legendaris dicuri oleh Lin Fan. Oleh karena itu, saat ini, Lin Fan hanyalah manusia yang harus dibunuh oleh semua makhluk yang paling kuat ini. Mengenai di mana permaisuri air api dan dewa iblis kematian berada, Lin Fan tidak terlalu tahu. Dulu ketika item legendaris lahir, permaisuri air api dan dewa iblis kematian sama-sama tidak ada. Ini adalah sesuatu yang membuat Lin Fan penasaran. Mungkinkah ada sesuatu di dunia ini yang lebih penting daripada item legendaris tersebut? Tepat pada saat ini, sesuatu yang jauh di kejauhan dunia menarik perhatian Lin Fan. Petir menyambar kemana-mana seolah-olah seseorang sedang mengerahkan jurus yang hebat. Bahkan ada beberapa aura yang memancar keluar, terasa luar biasa. Namun, bagi seseorang seperti Lin Fan, itu bahkan tidak layak disebut. Apa maksudnya ini? Aku, Kaisar Namosein, sama sekali tidak punya dendam dengan kalian. Kenapa kalian mengejar kaisar seperti ini? Seorang pria dikelilingi oleh 5 sosok, dan tidak dapat keluar. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Namosein telah meningkatkan kondisi kultivasinya ke tingkat bawah kondisi tertinggi. Ini semua berkat penggabungan dunia tak terbatas. Jika bukan karena fakta bahwa dunia tak terbatas telah bergabung bersama dan mengakibatkan kehendak dunia semakin kuat, keinginan untuk bergerak maju dari tempatnya berada akan sangat sulit. Dan, karena kekuatan awalnya sangat tangguh sejak awal, wajar saja bagi Kaisar Namosein untuk merebut kursi Dewa Abadi yang tersebar di seluruh tempat. 5 bandit surga, mereka adalah bandit yang telah membuat nama mereka terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Kekuatan mereka tangguh, dan tidak ada yang bisa dipandang rendah. Saat ini, bahkan Kaisar Namosein merasa bahwa situasi ini juga cukup merepotkan untuk dihadapi. Serangan gabungan dari beberapa orang ini hampir merenggut nyawanya. Salah satu bandit surga yang mengejarnya adalah seorang wanita. Namun, wanita itu memancarkan aura membunuh dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia melotot ke arahnya dengan ekspresi menyeramkan. Semua makhluk yang sangat kuat telah memberikan misi bahwa selama kita membunuh orang-orang dari ras manusia, kita pasti akan mendapatkan hadiah yang besar dari mereka. Meskipun kamu tidak memiliki permusuhan dengan kami, sangat disayangkan bahwa kamu terlalu berharga. Ekspresi Kaisar Suci Namo sangat mengerikan saat ini. Ini adalah kekacauan yang sangat mengerikan yang telah dia alami. Sejak penggabungan dunia tak terbatas, dia telah berkultivasi dalam pengasingan. Namun, siapa yang mengira bahwa saat dia keluar, dia akan diburu oleh 5 makhluk kuat hanya karena dia berasal dari ras manusia. Kekuatan kelima makhluk kuat ini sama dengan miliknya, dan teknik kombinasi mereka bahkan lebih mematikan daripada yang biasa ada di luar sana. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta karun, dia mungkin sudah mati di tangan mereka sekarang.
Dulu ketika dunia tak terbatas belum menyatu, tidak ada rumor tentang makhluk sekuat itu sama sekali. Namun tidak seorang pun tahu dari mana orang-orang ini berbicara setelah dunia tak terbatas menyatu. Tiba-tiba, ada gelombang makhluk kuat. Tidak hanya itu, kekuatan mereka sama sekali tidak lebih lemah dari mereka. Apa yang masih kita sia-siakan untuknya? Penggal saja kepalanya dan kita bisa mengklaim hadiahnya. Bandit pembunuh surga berteriak dengan kejam. Ada bekas luka yang memanjang dari kepalanya hingga ke lehernya, seolah-olah seseorang pernah membelah seluruh kepalanya. Kaisar Tsuchinamo menatap kelima pria itu dengan waspada saat pikirannya mulai berputar kencang. Dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Ayo, bukankah ini Namo kecil? Wow, kenapa kau mengalami saat-saat yang mengerikan dan diburu oleh orang lain? Pada saat ini, Lin Fan berjalan keluar dari kehampaan dan melihat semua yang terjadi di hadapannya dengan ekspresi terkejut. Wajah kelima bandit surga berubah menjadi merah saat mereka melihat ke atas kehampaan di atas. Kaisar Tsuchinamo juga tercengang saat dia menoleh. Itu kau, nak. Ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Lin Fan, Kaisar Tsuchinamo menghela napas lega. Bagus, akhirnya, bantuan telah tiba. Namun, apa yang anak ini panggil sebelumnya? Namo kecil, aku akan meniduri ayahmu. Sejak kapan anak ini menjadi begitu tirani hingga berani memanggilku Namo kecil? Namo kecil, ada apa dengan sikapmu itu? Aku bukan anak ini. Tolong panggil aku Raja Manusia Sialan. Lin Fan berkata dengan tidak senang. Satu lagi dari ras manusia. Kelima bandit surga itu menatap Lin Fan dan menyeringai menyeramkan. Tidak kusangka keberuntungan kita akan sebaik ini untuk bertemu dengan dua makhluk dari ras manusia. Begitu kita membunuh kalian, hadiahnya pasti akan sangat besar. Apa kalian ini? Tanya Lin Fan. Nak, sebaiknya kau berhati-hati sekarang. Semua orang ini adalah makhluk kuat dari negara tertinggi. Mengejar bandit surga, membunuh bandit surga, membunuh bandit surga, mengguncang bandit surga, dan bandit surga iblis. Kelima bandit surga menegakkan punggung mereka seolah-olah mereka sangat bangga dengan reputasi mereka saat ini. Ini terutama terjadi saat melihat ekspresi yang diberikan oleh manusia yang datang kemudian. Itu membuat mereka merasa sangat senang. Itu adalah ekspresi ketakutan. Astaga, apa kalian punya dendam dengan surga atau semacamnya? Mengejar, membunuh, membantai, mengguncang, dan bahkan iblis. Dendam macam apa yang kalian miliki? Semua nama itu sampah. Sampah murni. Berani sekali. Bandit pengejar surga tiba-tiba marah. Dia tidak menyangka manusia ini begitu berani. Nak, mari kita bergabung. Kaisar Tsuchinamo tidak tahu seperti apa kekuatan Lin Fan saat ini. Namun, dia tahu bahwa pemuda ini juga tidak mungkin terlalu lemah. Jika mereka berdua bergabung, peluang mereka untuk keluar dari kesulitan ini akan sangat besar. Aku menolak. Aku tidak suka caramu memanggilku. Jika kamu memanggilku sebagai raja, aku akan membantumu. Jika tidak, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Lin Fan mengangkat bahu sambil berkata, sialan, Kaisar Tsuchinamo tidak menyangka bahwa pemuda ini akan begitu terganggu dengan gelarnya saat ini. Untuk sesaat, dia benar-benar terdiam. Nak, sekarang bukan saatnya untuk mengamuk. Kaisar Tsuchinamo berteriak tergesa-gesa. Selamat tinggal, Namo kecil. Tanpa menoleh, Lin Fan bersiap meninggalkan tempat itu. Kau pikir kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Tidak semudah itu. Bandit pengejar surga meraung saat ki astral merobek kehampaan. Namun, yang mengejutkan mereka, Lin Fan bahkan tidak repot-repot menghindar saat dia langsung melancarkan gerakan itu. Dia kemudian berkata dengan nada tidak senang, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Begitu aku menyerang, kalian semua pasti harus mati. Namo kecil, bagaimana pertimbanganmu? Jika kau tidak bisa menyetujuinya, aku akan pergi sekarang, dan kau bisa perlahan-lahan mengulur waktu bersama mereka. Kaisar Tsuchinamo merasakan jantungnya berdebar kencang saat ini. Dia tahu kekuatan bandit pengejar surga. Ki astral tadi sangat kuat. Bahkan dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. Tapi, tidak disangka bahwa bocah itu akan mampu menghadapinya hanya dengan tubuh fisiknya saja. Ini terlalu hebat. Raja Manusia Sialan, mari kita bergabung. Kaisar Tsuchinamo tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada Lin Fan, dan hanya bisa mengubah cara menyapanya. Ya, lebih tepatnya begitu. Lin Fan terkekeh.
Baiklah, kau akan menangani mereka berdua. Jangan biarkan kita berlarut-larut dalam pertempuran ini. Kita harus memikirkan cara untuk keluar dari kekacauan ini. Kaisar Suci Namo meraung. Kedua telapak tangannya mulai bersinar terang. Sepertinya dia siap untuk bertarung habis-habisan. Hais, tidak disangka bahwa hanya 5 bandit ini yang bisa memaksamu ke keadaan seperti itu. Sungguh menyedihkan melihatnya. Lihat saja aku. Lin Fan menggelengkan kepalanya saat dia melangkah keluar dan menamparkan dengan satu telapak tangan. Bam, bam, bam. Kelima bandit surga itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan balik saat tubuh mereka meledak. Membunuh 5 dari mereka dengan satu serangan telapak tangan adalah sesuatu yang cukup mudah bagi Lin Fan saat ini. Ini, Kaisar Suci Namo hanya bisa menonton dengan rahang menganga saat ini seolah-olah dia baru saja melihat hantu bab 912 berbaur dengan ribuan ras. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kakao, Kaisar Suci Namo terdiam sesaat. Pemandangan di hadapannya sedikit mengerikan. Kelima bandit surga itu sama sekali tidak lemah. Kalau tidak mungkin mereka bisa mendorongnya ke keadaan seperti itu. Namun, siapa yang mengira bahwa orang ini, Lin Fan, akan mampu menamparkan kelima bandit surga itu hingga mati dengan satu telapak tangan. Itu sangat mengerikan. Terhadap beberapa orang biasa dari negara tertinggi ini, Lin Fan bahkan malas untuk mengalahkan mereka. Bahkan untuk tidak membicarakan kegembiraan emosional, bahkan poin pengalaman dari membunuh mereka praktis tidak ada apa-apanya. Itu sama saja dengan membunuh semut. Ding, memperoleh topeng transformasi segudang. Setelah Lin Fan membunuh kelima bandit surga, sebuah topeng muncul yang membuat Lin Fan penasaran. Topeng transformasi segudang, mampu berubah menjadi makhluk hidup dari ribuan ras sesuai keinginanmu. Benda ini tidak banyak gunanya. Awalnya, Lin Fan mengira benda ini mungkin benda yang bagus. Namun, setelah menggunakan sistem untuk memeriksa fungsinya, Lin Fan merasa benda ini hanya sampah. Bagaimana kau bisa sekuat ini sekarang? Kaisar Suci Namo tersentak karena merasa benar-benar tidak percaya. Dulu ketika ia bertemu Lin Fan beberapa tahun sebelumnya, Kaisar Suci Namo tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan pihak lain sudah lebih kuat darinya. Namun, saat itu pun, kekuatannya tidak sampai sejauh ini. Bukan karena aku kuat, hanya saja kau lemah. Lin Fan membujuknya. Kaisar Suci Namo menatap Lin Fan tanpa berkata apa-apa. Baiklah, baiklah. Bagus, kau benar-benar hebat sekarang, nak. Tapi sejujurnya, apakah makhluk dari ribuan ras ini salah minum obat atau semacamnya? Kaisarmu ini selalu menyendiri dan tidak pernah membuat masalah. Kenapa mereka mengejar nyawaku? Lin Fan mengangkat bahunya. Iya, hanya karena kau tidak membuat masalah bukan berarti orang lain juga tidak membuat masalah. Sebelumnya ketika ada item legendaris yang turun atau semacamnya, aku mencuri banyak sekali dari mereka di bawah hidung makhluk-makhluk yang sangat kuat itu. Saat Kaisar Suci Namo mendengar kata-kata Lin Fan ini, pikirannya meledak. Apa yang kau katakan? Kaulah yang membuat kekacauan ini. Kaisar Suci Namo sama sekali tidak bisa memahaminya. Sejak awal, tidak banyak makhluk ras manusia di dunia suci kuno, dan dia tidak melakukan apapun yang akan membuat siapapun iri padanya. Jadi, bagaimana dia bisa menjadi sasaran orang lain tanpa alasan? Namun, setelah mendengar semua yang dikatakan Lin Fan, Kaisar Suci Namo akhirnya mengerti. Kekacauan ini semua diciptakan oleh pemuda ini. Apakah kau lelah hidup? Beraninya kau mencuri barang-barang di bawah pengawasan makhluk-makhluk yang sangat kuat. Tidak heran mereka semua sekarang memburu umat manusia. Jadi, semua ini diciptakan olehmu, nak. Seru Kaisar Suci Namo. Kaisar Suci Namo tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini hanyalah seorang pembuat onar sejak lahir. Dan bukan hanya itu, kekacauan yang ditimbulkannya jauh dari biasa. Meskipun ia tidak berhubungan langsung dengan makhluk-makhluk yang sangat kuat, ia tahu bahwa zaman telah berubah. Dan, itu adalah perubahan yang mengerikan. Sejak dunia tak terbatas bergabung bersama, banyak sekali makhluk-makhluk yang sangat kuat muncul entah dari mana. Seolah-olah semua jenius di masa lalu telah menembus segel terlarang dan meroketkan kondisi kultivasi mereka, melambung tinggi. Apa yang bisa dicapai oleh seorang dewa surgawi tingkat 10, dewa abadi saat ini? Bahkan jika itu adalah negara tertinggi, jumlah mereka cukup banyak. Tekanan yang dirasakan Kaisar Suci Namo akhir-akhir ini sangat besar.
Setiap generasi akan memiliki bakat yang akan memimpin tren selama beberapa ratus tahun. Kadang-kadang, Kaisar Tsuchinamo tidak dapat menahan perasaan bahwa dia sudah semakin tua, dan hampir tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Apa yang kamu takutkan? Bukankah mereka hanya makhluk yang sangat kuat? Jumlah makhluk yang sangat kuat yang telah dibunuh oleh Yang Mulia sudah berjumlah 4. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia sudah terbiasa dikejar, bukannya dia bisa takut pada mereka sekarang, bukan. Jika para prajurit datang, lawanlah para prajurit. Jika banjir datang, bangunlah bendungan. Jika mereka tidak senang, persetan dengan keadaan. Siapa yang harus dia takuti? Kamu. Kaisar Tsuchinamo tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, merasa bahwa pemuda ini sudah gila. Memikirkan bahwa dia bahkan akan mengatakan bahwa dia dapat membunuh makhluk yang sangat kuat. Itu hanya omongan gila. Namun, sekarang setelah bertemu dengan pemuda ini, ada baiknya dia juga membicarakan rencana masa depan mereka. Saat ini, situasinya tidak begitu baik. Kaisarmu merasa bahwa kita tidak boleh berpisah. Akan lebih baik bagi kita untuk tetap bersatu. Kata Kaisar Tsuchinamo, tidak perlu, aku tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau orang, setua dirimu bisa pergi dan mencari permaisuri wanita saja? Lin Fan menjawab, permaisuri wanita, di mana permaisuri wanita sekarang? Saat ini, Kaisar Tsuchinamo benar-benar membutuhkan beberapa mitra. Dunia luar terlalu sulit untuk ditanganinya jika dia tidak memiliki beberapa kawan. Tidak terlalu yakin, namun, kurasa permaisuri pasti telah pergi mencari pertemuan yang ditakdirkan untuknya sendiri. Siapa tahu, kondisi kultivasi permaisuri mungkin lebih hebat darimu saat ini. Sejak bertemu permaisuri sebelumnya, Lin Fan awalnya mengatur agar dia tetap berada di dunia Xuan Huang. Kemudian, dia merasa itu tidak akan berhasil, dan memutuskan untuk pergi mencari pertemuan yang ditakdirkan untuknya sendiri. Menghadapi sesuatu seperti ini, tentu saja tidak mungkin Lin Fan akan menentangnya. Lagi pula, jika seseorang tidak berusaha memperbaiki diri, hanya akan ada kematian yang menunggu mereka di dunia ini saat ini. Kaisar Tsuchinamo terdiam. Sebagai seorang kaisar, dia secara alami memiliki aura arogansi, dan tidak akan hanya duduk diam menunggu kematian. Namun, tepat pada saat ini, Lin Fan mengerutkan kening, seseorang datang. Mari kita bersembunyi dulu. Ketika Lin Fan dan Kaisar Tsuchinamo bersembunyi di dalam kehampaan yang tak berujung, sekelompok makhluk hidup muncul dari kejauhan. 5 bandit surga mengirimkan berita bahwa mereka telah menemukan seseorang dari ras manusia. Tapi, kemana manusia itu pergi? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita pergi lebih jauh untuk memeriksanya? Baiklah. Sepertinya kita benar-benar dicari seperti buronan. Hari-hari berikutnya mungkin akan sulit mulai sekarang. Lin Fan berkomentar, itu sudah pasti sekarang. Setelah mencuri begitu banyak barang dari wajah makhluk yang paling kuat, bagaimana kau berharap mereka akan membiarkanmu pergi? Kaisar Tsuchinamo menjawab dengan jengkel. Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Lin Fan mulai memikirkan ide. Jika keadaan terus berlanjut seperti ini, mungkin akan sangat sulit untuk melanjutkan hal-hal yang ingin dia lakukan. Aku bersiap untuk menuju ke ujung barat benua. Sejak dunia tak terbatas bergabung, ada banyak sekali tempat rahasia baru yang muncul. Aku bersiap untuk pergi ke sana dan mencobanya. Siapa tahu, aku mungkin dapat menemukan pertemuan yang ditakdirkan untukku sendiri. Kata Kaisar Tsuchinamo, baiklah. Kalau begitu, mari kita berpisah. Namun, aku tidak ingin mendengar kabar tentangmu yang dibunuh oleh siapa dan siapa, oke? Lin Fan terkekeh. Omong kosong, kaisarmu dibunuh oleh seseorang. Selamat tinggal. Kaisar Tsuchinamo mendengus sebelum menyembunyikan auranya dan menyelam ke dalam kehampaan, terbang ke kejauhan. Ayah, situasi saat ini sepertinya tidak begitu bagus. Lin Fan merenung, tenggelam dalam pikirannya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa memikirkan hal yang baik. Pada saat ini, Lin Fan memegang topeng transformasi segudang di tangannya, dia kemudian melihat ke arah makhluk hidup yang tadi menuju. Untuk beberapa saat, dia terdiam. Tiba-tiba, mata Lin Fan berbinar saat bibirnya melengkung membentuk senyum. Aku mengerti. Kakak senior, manusia itu benar-benar hanya mencari kematian. Tidak kusangka dia berani menyinggung tuan tua. Seorang pria yang berpakaian glamor berkata dengan nada muram. Kakak junior, tidak peduli apa, manusia itu pernah membantu ribuan ras dengan sangat baik.
Namun, sekarang setelah dia menyinggung Tuan Tua, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Selama kita bertemu dengannya, mari kita kalahkan dia, sehingga kita bisa menjawab Tuan Tua saat kita kembali. Seorang pria yang mengenakan jubah hijau panjang tampak agak menyesal. Namun, ekspresinya berubah kembali segera setelah itu. Selama mereka menangkap manusia itu, mereka akan menerima hadiah yang diberikan oleh Tuan Tua. Kembali ketika ras kuno masih dalam kendali dunia suci kuno, mereka tentu telah mendengar berita tentang Raja Manusia. Tetapi meskipun begitu, apa gunanya sekarang? Dengan kembalinya Master Tua mereka dan berdirinya sekte ras mereka, kekuatan mereka telah meroket pesat. Bahkan jika itu adalah ras kuno, mereka tidak lagi terganggu oleh mereka. Dan sekarang, semua Master Tua dari berbagai ras telah menetapkan perintah mereka, bahwa tidak peduli siapapun yang dapat menangkap manusia itu kembali, mereka semua akan diberi hadiah yang besar. Karena itu, hanya ada satu harapan bagi semua makhluk dari berbagai ras ini saat ini, menangkap manusia. Apakah itu Raja Manusia atau bukan, selama itu adalah seseorang dari ras manusia, mereka akan mendapatkan hadiah karena berhasil menangkap mereka dan kembali. Bagi setiap makhluk hidup, ini adalah misi yang menyegarkan. Namun, makhluk ras manusia sangat jarang ditemukan saat ini, bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Mereka hanya tahu dua orang, yaitu permaisuri wanita dan Kaisar Suci Namo. Namun, mereka tidak tahu lokasi orang-orang ini. Kakak senior, lihatlah, tampaknya ada sekelompok makhluk ras kuno di depan. Ayo kita bunuh mereka. Pada saat ini, sekelompok makhluk ras kuno sedang berjalan melalui kehampaan dengan tergesa-gesa. Baiklah. Karena kita tidak dapat menemukan manusia, mari kita bunuh saja makhluk ras kuno ini dan dapatkan barang-barang mereka untuk diri kita sendiri. Di masa lalu, ras kuno selalu menindas kita. Sekarang saatnya bagi kita untuk membalas dendam. Bab 913, menyelinap ke Sekte Petir. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Saat ini, posisi ras kuno agak canggung. Di masa lalu, seluruh dunia suci kuno berada di bawah kendali mereka. Namun sekarang setelah semua Master Tua dari berbagai ras telah bangkit dan mendirikan sekte mereka sendiri, mereka telah meningkatkan kekuatan semua ras secara keseluruhan. Sementara ras kuno mungkin masih memiliki 3.000 dewa iblis, mereka setara dalam hal kekuatan dengan ribuan ras lainnya saat ini. Lin Fan tetap bersembunyi di kehampaan dan menemukan bahwa makhluk hidup dari ras petir ini benar-benar telah bertarung dengan makhluk ras kuno. Tubuh asli makhluk dari ras petir ini adalah petir, dan mereka menggunakan kekuatan guntur yang tak terbatas. Pemimpin makhluk ras petir khususnya sangat kuat, untuk berpikir bahwa dia akan menjadi makhluk surgawi tingkat 10, makhluk tingkat dewa abadi. Dari kelihatannya, dia pasti memegang posisi yang cukup baik dalam ras petir. Metode dari makhluk-makhluk yang sangat kuat ini tidak diragukan lagi kuat. Dalam rentang waktu yang singkat, ras-ras yang sangat lemah di masa lalu telah menemukan kekuatan mereka meningkat sedemikian rupa. Semua Master Tua ini adalah pendukung bagi ras-ras yang berbeda. Sedangkan untuk seseorang seperti Kaisar Suci Namo, yang tidak memiliki seorang pun yang mendukungnya, ia hanya bisa bergantung pada kekuatannya sendiri. Fakta bahwa ia bahkan bisa sampai ke tempatnya saat ini dalam rentang waktu beberapa tahun itu adalah sesuatu yang cukup baik. Lei Ming, beraninya kau mencoba membunuhku. Makhluk ras kuno yang bertarung dengan Lei Ming memiliki tubuh yang hangus saat ini, dengan sedikit kekuatan guntur yang tersisa di tubuhnya. Jelas, ia adalah orang yang lebih lemah dalam pertarungan ini. Haha, kenapa aku tidak berani? Kalian dari ras kuno telah menindas kami terlalu lama. Sekarang setelah Master Tua kami kembali, kami telah bangkit kembali. Membunuh kalian adalah sesuatu yang sangat mudah saat ini. Lei Ming adalah salah satu murid dalam Sekte Guntur yang memiliki kedudukan yang cukup baik. Di dalam Sekte Petir, ada cukup banyak murid yang memiliki tingkat kultivasi Dewa Abadi tingkat 10, Dewa Surgawi. Bahkan, ada beberapa makhluk kuat dari tingkat tertinggi di sana. Lei Ming sangat yakin bahwa ia pasti akan memperoleh warisan di tempat rahasia suatu hari nanti dan naik ke tingkat tertinggi. Atau, mungkin ia akan mendapatkan hadiah dari Guru Tua, dan dengan demikian menerima pencerahan pribadi dari Guru Tua untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Ketika makhluk ras kuno ini tahu bahwa ia tidak lagi sebanding dengan Lei Ming, ia melesat pergi tanpa berpikir dua kali. Berusaha lari. Tidak ada tempat untuk lari.
Lei Ming tertawa dingin saat tubuhnya berubah menjadi sambaran petir yang menembus kehampaan. Sekaranglah saatnya. Awalnya, Lin Fan masih memikirkan apa yang harus dilakukannya. Namun, saat melihat Lei Ming pergi sendirian, dia terkekeh dan diam-diam mengikutinya dari belakang. Kalian dari ras petir akan mengalami kematian yang mengerikan. Tutup mulutmu, berderit. Dengan satu cengkeraman, Lei Ming mematahkan lehernya dengan sedikit tenaga, dan mulai merampas barang-barangnya. Lumayan, ada senjata Dao dan beberapa pil. Sepertinya semua ini cukup bagus untuk diberikan kepada para adik perempuan saat aku kembali. Melihat barang-barang milik makhluk ras kuno ini, Lei Ming masih cukup puas. Benar, Yang Mulia juga berpikir barang-barang itu cukup bagus. Pada saat ini, Lin Fan melayang tanpa suara di belakang Lei Ming, seperti hantu. Lei Ming tercengang dan ingin melawan. Namun, dalam sekejap mata, dia terseret ke surga Lin Fan. Siapa kamu? Apa yang coba kamu lakukan? Ketika Lei Ming melihat tempat yang tidak dikenal ini, dia panik menghadapi kejutan ini. Kamu adalah Raja Manusia. Namun, ketika dia melihat Lin Fan, wajahnya berubah. Setelah itu, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dan tertawa terbahak-bahak, Raja Manusia, apa yang kamu lakukan di sini? Kami semua dari ras Guntur sangat menghormatimu. Saat ini, Lei Ming seperti orang yang berubah, dengan sikap yang sama sekali berbeda yang sangat hormat. Seolah-olah Lin Fan adalah pahlawan terhebat di hatinya sepanjang waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Lin Fan mengetahui situasi saat ini di antara ribuan ras, dia mungkin benar-benar telah tertipu oleh orang ini. Cahaya pemurnian Buddha Agung. Lin Fan mengangkat jarinya saat cahaya Buddha menyelimuti Lei Ming sepenuhnya. Sepotong sampah seperti ini adalah seseorang yang dapat dimurnikan Lin Fan dalam sekejap. Saat ini, rencananya adalah menyelinap ke sekte petir dan menyembunyikan identitasnya sebagai manusia. Jika dia memiliki keberuntungan besar dan mampu membunuh tuan tua dari ras petir, itu pasti akan menjadi hadiah yang luar biasa. Karena mereka ingin membuat masalah bagi Yang Mulia akan mengambil inisiatif dan bermain dengan mereka sebentar. Lin Fan mengenakan topeng transformasi segudang di wajahnya. Dengan itu, fitur wajahnya mulai berubah saat dia mengambil penampilan yang persis seperti Lei Ming. Pada saat yang sama, dia mengendalikan auranya dan mengubahnya. Bahkan jika ada makhluk yang sangat kuat berdiri tepat di hadapannya saat ini, mereka tidak akan dapat mengatakan bahwa ini adalah penyamaran dari manusia terkutuk itu. Anak ini telah mempelajari cukup banyak keterampilan. Agar tidak menimbulkan masalah, Lin Fan mengambil alih semua keterampilan dan rune mistik dari Lei Ming, dan melemparkan semuanya ke dalam tubuhnya. Namun, keterampilan bela diri mistik ini hanyalah keterampilan biasa, dan bukan sesuatu yang luar biasa kuat. Ding, mempelajari telapak tangan yang petir. Ding, mempelajari gerakan petir. ... Ketika Lin Fan keluar dari Firdausnya, dia memeriksa pakaiannya. Tidak ada masalah. Dia adalah Lei Ming saat ini, seorang murid dengan semacam posisi di sekte petir. Heh, tuan tua dari ras petir, kau ingin mengadu dirimu dengan Yang Mulia. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkan Yang Mulia karena telah mencaci makimu sampai mati. Ras petir hari ini telah menyebabkan Lin Fan merasa sangat kecewa. Ayahmu selalu baik hati kepadamu dan membantumu melawan ras kuno. Tapi wow, sekarang setelah kau punya pendukung, kau memutuskan untuk memunggungi Yang Mulia. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menghancurkan hati Lin Fan. Kakak senior, apakah ras kuno itu sudah mati? Pada saat Lin Fan kembali, beberapa murid sekte petir lainnya telah membunuh semua makhluk ras kuno lainnya. Ya, itu hanya makhluk ras kuno kecil yang lemah. Karena kita tidak dapat menemukan jejak manusia itu, mari kita kembali dulu. Jawab Lin Fan. Dengan itu, Lin Fan dan yang lainnya terbang menuju sekte petir. Ketika mereka tiba di wilayah sekte petir, Lin Fan terpana oleh pemandangan di hadapannya. Sebuah petir yang sangat tebal menyambar dari langit. Dan di dalam petir ini, terdapat serangkaian bangunan satu demi satu, yang tampak megah dan megah. Jika bukan karena fakta bahwa ia menyaksikan ini dengan matanya sendiri, Lin Fan akan merasa sulit untuk percaya bahwa ada orang yang dapat membuat sekte di dalam petir. Namun, ketika ia memikirkan tentang kekuatan yang dimiliki oleh tuan tua ras petir, semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang sangat kuat itu.
Jika dia ingin mengunci petir seperti itu agar ada selamanya, itu jelas semudah meminum air. Setelah dia melangkah ke dalam petir itu, sedikit kekuatan petir meresap ke dalam tubuh Lin Fan. Seolah-olah ini digunakan untuk memeriksa apakah dia adalah seseorang dari ras petir. Namun, bagi Lin Fan, semua ini tidak penting. Bahkan jika makhluk yang sangat kuat berdiri di hadapannya saat ini, dia tidak akan dapat menemukan sesuatu yang aneh. Tidak perlu dikatakan lagi, hal yang sama terjadi dengan kekuatan guntur kecil ini. Saat Lin Fan mendarat, terdengar suara yang tidak bersahabat. "Ah, adik Lei, kau kembali dengan tangan kosong. Sepertinya kau gagal menemukan manusia saat itu. Namun, bukan berarti kakak seniormu ini ingin mengomel padamu, tetapi tidakkah kau tahu bahwa makhluk ras manusia sangat sulit ditemukan? Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa mencari mereka?" Seorang pemuda dengan petir terukir di dahinya berkomentar dengan acuh tak acuh. Namun, ada sedikit nada meremehkan dalam nadanya. Pada saat yang sama, ada beberapa murid lain yang mengikuti pemuda ini. Seperti bintang yang mengorbit planet, mereka mengelilingi Lei Ming di tengah. Melalui Lei Ming, Lin Fan mengetahui semua yang perlu diketahuinya tentang latar belakang pria di hadapannya ini. Dia adalah Lei Wanshan, seorang pria yang kekuatannya hanya sedikit di atas Lei Ming. Tentu saja, posisinya juga sedikit di atas Lei Ming. Namun, dia selalu berebut kekuasaan dengan Lei Ming. Sejak Master Tua kembali dan mendirikan Sekte Petir, tentu saja ada pertikaian kekuasaan di dalam sekte tersebut. "Kenapa? Apakah kau berhasil menangkap manusia, Lei Wanshan?" Lin Fan membalas pertanyaan itu dengan nada menghina. Dengan ini, para murid yang telah mengepung dapat merasakan ketegangan di antara mereka berdua. Dalam hati mereka, mereka tentu tahu tentang perselisihan antara kakak senior Lei Ming dan kakak senior Lei Wanshan. Namun, mereka tidak akan menyangka bahwa kakak senior Lei Ming benar-benar berani membantah kata-kata kakak senior Lei Wanshan. Bab 914, terlalu mendominasi. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lei Wanshan tercengang saat ini. Tak disangka Lei Ming ini berani bertarung untuk menang melawannya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Dulu, ia selalu menghina Lei Ming dengan sarkastis. Namun, Lei Ming sangat pandai menoleransi, dan biasanya mengabaikannya. Namun, semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkannya. Para murid di belakang Lin Fan juga tercengang. Mereka menyadari bahwa kakak senior Lei Ming tampak agak berbeda hari ini. Sepertinya sikapnya telah mengeras. "Lei Ming, kedengarannya kau ingin bertarung denganku di arena, bukan?" Lei Wanshan bertanya sambil tertawa dingin. Arena Sekte Petir adalah tempat para murid dapat menyelesaikan perselisihan mereka. Siapapun yang menang dapat mengambil alih semua milik pihak lain. Lei Wanshan telah lama berniat untuk melawan Lei Ming di arena, sehingga ia dapat menginjak-injaknya dengan kasar. Namun, pemuda ini terlalu pandai bertahan, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namun hari ini, Lei Wanshan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyadari bahwa pemuda ini tampak sedikit berbeda hari ini. Melihat pemandangan ini, semua murid di sekitarnya mulai berdiskusi dengan berbisik-bisik. Sepertinya kakak senior Lei Ming akhirnya selesai menoleransi kakak senior Lei Wanshan. Kakak senior Lei Wanshan selalu mengejek agar kakak senior Lei Ming naik ke arena. Sepertinya pertarungan hari ini benar-benar tidak dapat dihindari. Namun, kekuatan kakak senior Lei Wanshan jauh lebih kuat daripada kakak senior Lei Ming. Aku rasa kakak senior Lei Ming tidak akan menerima tantangan kakak senior Lei Wanshan untuk bertarung. Petik 2. Sulit untuk mengatakannya. Para murid ramai berdiskusi. Beberapa dari mereka optimis terhadap Lei Ming, sementara yang lain terhadap Lei Wanshan. "Kakak senior Lei Wanshan ini hanya membuatmu kesal. Kau tidak boleh tertipu oleh tipuannya." Para murid di belakang Lin Fan berbisik pelan. Mereka berada di pihak yang sama dengan kakak senior Lei. Oleh karena itu, mereka tentu tidak ingin melihat kakak senior Lei dimakan oleh Lei Wanshan. Meskipun niat Lin Fan datang ke Sekte Petir kali ini adalah untuk menjadi mata-mata, saat ini, ada sedikit sampah yang mencoba memanjat di atas kepalanya. Apakah ini bisa ditoleransi? Jawabannya adalah tidak. Duh. Lei Ming, pergilah ke arena jika kau punya nyali. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Kakak seniormu di sini hanya akan membuatmu berbaring.
Lei Wanshan terus mengejek sambil tertawa dingin. Tiba-tiba, Lin Fan muncul tepat di hadapan Lei Wanshan. Tidak apa-apa, kita tidak perlu pergi ke arena. Tempat ini sudah cukup. Setelah itu, Lin Fan menamparkan dengan telapak tangannya saat kekuatan guntur berkumpul di telapak tangannya. Itu adalah telapak tangan yang guntur. Sebelum seruan orang banyak berakhir, sesuatu yang mengejutkan mereka terjadi. Lei Wanshan jatuh terkapar ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jejak telapak tangan di wajahnya saat ini sangat mencolok. Kau, mata Lei Wanshan, yang telah jatuh ke tanah, bersinar dengan ketidakpercayaan. Dia tidak menyangka orang ini benar-benar menyerang. Dan, untuk berpikir bahwa dia tidak menahan kekuatannya sama sekali. Pada saat ini, hati Lei Wanshan terbakar dengan amarah yang tak berujung. Lin Fan menghentakkan kakinya ke wajah Lei Wanshan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dulu, aku hanya tidak ingin bersikap begitu perhitungan denganmu, tetapi kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memanjat kepalaku. Mulai sekarang, akulah bos di sini. Kamu sebaiknya bersikap baik kepada ayahmu, dasar brengsek. Lin Fan benar-benar mengesankan sekarang. Pertama, itu adalah serangan telapak tangan, dan selanjutnya, hentakan yang membuat Lei Wanshan terinjak-injak di bawah kakinya sepenuhnya. Semua murid yang menyaksikan ini merasakan jantung mereka berdebar kencang. Di mata mereka, ini terlalu menakutkan. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit pun suara yang terdengar di seluruh tempat itu. Semua orang membeku. Lin Fan menepukkan tangannya ke atas dan ke bawah, memberi isyarat bahwa dia sudah selesai dengan omong kosong ini. Dia kemudian menginjak wajah Lei Wanshan dan berjalan melewatinya tanpa meliriknya sedikitpun. Murid yang tak terhitung jumlahnya memusatkan perhatian mereka pada Lin Fan. Mereka menyadari bahwa kakak senior Lei Ming terlalu tiran hari ini. Pada saat yang sama, bukankah dia terlalu kuat? Pada saat ini, Lin Fan berhenti. Dia merasa bahwa karena ini adalah pertama kalinya dia di sini, dia harus memberi semua orang ini sedikit sesuatu. Lagi pula, jika dia bisa mempercayai hati mereka, akan mudah untuk menangani masalah di masa depan. Kali ini ketika aku keluar, aku bertemu dengan beberapa makhluk ras kuno. Pil-pil ini di sini, kalian dapat membaginya di antara kalian sendiri. Lin Fan menyapu dengan jubahnya, dan serangkaian pil yang bersinar dengan cahaya ilahi menyembur keluar sebelum mendarat di telapak tangan para murid di sekitarnya. Ketika para murid melihat ramuan ini, mereka semua sangat emosional. Terima kasih, kakak senior Lei Ming. Lin Fan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tangan di belakang punggungnya, dia terus berjalan maju. Pada saat ini, sementara para murid yang menyaksikan itu mungkin terkejut dengan perilaku tirani kakak senior Lei Ming, mereka bahkan lebih terpesona oleh pil yang ada di telapak tangan mereka saat ini. Meskipun ras petir telah mendapatkan dukungan mereka sendiri, ini tidak berarti bahwa semua kekuatan mereka telah ditingkatkan. Hidup kakak senior Lei Ming. Semua murid yang berpihak pada Lei Ming bersorak. Lei Wanshan, yang terbaring di tanah, merasa seolah-olah dia baru saja menanggung penghinaan yang tak berujung. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Lei Ming, beraninya kau bertarung di sini. Tetua Aula Disiplin tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, Lei Wanshan benar-benar marah. Dia merasa seolah-olah dia baru saja kehilangan banyak muka di sini. Dia bisa melihat ekspresi ejekan dari mata para murid di sekitarnya. Itu adalah ejekan terhadap dirinya sendiri. Lei Ming, kau pasti akan mati dengan mengerikan. Tetua Aula Disiplin pasti akan mencari ganti rugi untukku. Wajah Lei Wanshan tampak mengancam saat ia berteriak. Ketika beberapa murid melihat ekspresi mengancam itu, mereka ketakutan sejenak. Di mata mereka, kakak senior Lei Wanshan tampak sangat menakutkan saat ini. Lin Fan berhenti pada saat ini, lalu menoleh dan menatap Lei Wanshan. Apa yang baru saja kau katakan? Petik 2. Hahaha, kau takut sekarang. Aku katakan padamu, kau harus membayar harga untuk bertarung di tempat ini. Lei Wanshan terus berteriak mengancam. Lin Fan menghela napas. Namun, di detik berikutnya, ia sudah muncul di hadapan Lei Wanshan. Apa yang kau coba lakukan? Lei Wanshan terkejut. Apa yang sedang ku coba lakukan? Kau tahu, awalnya, aku bahkan berpikir untuk melupakan ini. Namun karena kau ingin membuat masalah bagi Yang Mulia, aku akan meninggalkanmu dengan kenangan abadi. Bam! Lin Fan mengangkat kakinya dan menginjak wajah Lei Wanshan. Bam! Bam!
Hentakan kaki terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama, teriakan tragis Lei Wanshan bergema di seluruh tempat. Ketika para murid di sekitarnya melihat ini, wajah mereka juga tercengang. Mereka menyadari bahwa kakak senior Lei Ming tampak sedikit mengamuk hari ini, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Adapun Lin Fan, yang ingin dia lakukan adalah membuat keributan besar di dalam sekte petir. Lei Ming, aku pasti akan membunuhmu, Lei Wanshan berteriak. Namun, setiap momen yang berlalu terukir di dalam hatinya, menyiksa kondisi mentalnya. Aku akan menyambutmu untuk mencoba kapan saja. Lin Fan sangat kejam saat ini saat dia menghentakkan kakinya hingga wajah orang itu hancur total. Sosoknya yang tirani dan mengesankan itu terukir di hati semua murid di sekitarnya. Di mata mereka, kakak senior Lei Ming adalah seseorang yang sangat mengesankan saat ini. Ketika Lei Wanshan akhirnya terbaring tak bernyawa, Lin Fan menarik kakinya. Sampah. Dia menatap Lei Wanshan dengan pandangan meremehkan sebelum meninggalkan tempat itu. Grup, suara semua orang menelan ludah mereka terdengar bersamaan. Bagi para murid yang menyaksikan, pemandangan dari sebelumnya mirip dengan palu raksasa yang menghantam hati mereka dengan kejam. Di mata mereka, ini memang terlalu mendominasi. Dia begitu mendominasi sehingga dia hampir bisa terbang ke surga. Saat itu, Lei Wanshan berjuang untuk berdiri. Hatinya dipenuhi dengan amarah yang tak berujung yang akan menembus atap sementara wajahnya muram melebihi apapun. Sial. Menurut ingatan Lei Ming, Lin Fan tentu tahu di mana dia berada saat ini. Dia sedang memikirkan bagaimana dia harus menjungkir balikkan seluruh sekte petir. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya metode apa yang ada baginya untuk meniduri Tuan Tua Petir sampai mati dengan kejam juga bab 915 Jalan menuju penguasaan sekte petir. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Dari ingatan Lei Ming, Lin Fan tahu bahwa ada banyak faksi dalam sekte petir. Dari mereka, hanya Aula saja yang berjumlah ratusan. Kekuatan Aula ini sangat besar, dan mereka praktis telah membagi seluruh makhluk hidup ras petir. Di antara mereka, ada 10 Aula yang terkuat. Lei Wanshan ini adalah seseorang dari Aula disiplin. Sedangkan Lei Ming, dia hanyalah bagian dari orang-orang biasa yang tidak berafiliasi dengan Aula manapun, dan hanya murid biasa dari sekte tersebut. Sebenarnya apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Tua Petir ini? Memikirkan bahwa dia akan menciptakan sekte petir dan membiarkannya mengalami nasibnya sendiri tanpa diganggu sama sekali. Mungkinkah ada rahasia besar yang tersembunyi di balik semua ini? Ketika sekte petir pertama kali didirikan, semua aula ini telah ada. Namun, tidak ada seorang pun yang memerintah mereka. Berdasarkan keinginan Tuan Tua Petir, yang kuat secara alami mengambil posisi atas. Dengan demikian, kelompok pertama makhluk kuat secara alami menempati aula, dan mulai merekrut makhluk kuat mereka sendiri sebelum bersaing dengan aula lainnya. Lin Fan memiliki rencana besar dalam benaknya. Lei Ming, sepertinya aku hanya bisa berbuat tidak adil padamu. Agar Lin Fan dapat menyembunyikan identitasnya lebih dalam, dia hanya bisa memikirkan satu rencana. Yaitu baginya untuk merebut garis keturunan Lei Ming sebagai seseorang dari ras Guntur. Itu untuk mencegahnya ditemukan oleh Tuan Tua Guntur di masa depan atau hal semacam itu. Sama seperti menarik sutra dari kepompong, satu sungai garis keturunan yang panjang ditarik keluar dari tubuh Lei Ming dan bermigrasi ke tubuh Lin Fan sendiri. Pada saat yang sama, Lin Fan menekan garis keturunannya sendiri jauh di dalam tubuhnya. Baiklah, ini jauh lebih aman sekarang. Sekarang aku memiliki garis keturunan ras Guntur di tubuhku, bahkan jika makhluk paling kuat mengiris tubuhku, mereka tidak akan dapat mendeteksi identitasku. Setelah Lei Wanshan diberi pelajaran oleh Lei Ming, tentu saja kemarahannya ini tidak akan bisa hilang begitu saja. Aula disiplin, kakak senior Wanzun. Pada saat ini, Lei Wanshan bersujud di tanah bahkan tanpa berani mengangkat kepalanya. Dan itu karena yang duduk di hadapannya adalah wakil kepala Aula, Lei Wanzun. Angkat kepalamu. Suara Lei Wanzun dipenuhi dengan otoritas yang tidak akan berani dipatuhi oleh siapapun. Kakak senior, Lei Wanshan mengangkat kepalanya, dengan wajah penuh amarah. Ada apa dengan wajahmu? Siapa yang melakukan ini padamu? Ketika Lei Wanzun melihat wajah Lei Wanshan yang seperti kepala babi saat ini, dia juga sedikit terkejut. Lei Wanshan adalah makhluk surgawi tingkat 10, makhluk kuat tingkat dewa abadi. Setiap luka akan segera pulih.
Namun, tampaknya ada kekuatan misterius yang mengalir melalui wajahnya, yang mencegah pembengkakannya mereda. Murid yang tidak berafiliasi itu, Lei Ming, yang melakukan ini. Tolong cari ganti rugi untukku, kakak senior Wanzun. Lei Wanshan menjawab, kau benar-benar tidak berarti apa-apa. Tidak kusangka kau akan ditekan oleh seorang murid yang tidak berafiliasi. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki hubungan darah, siapa yang tahu di mana kau akan mati sejak lama? Lei Wanzun mencibir. Lei Wanshan menundukkan kepalanya dan tidak menjawab. Dia dan Lei Wanzun adalah saudara dengan ayah yang sama dan ibu yang berbeda. Namun, kakak laki-lakinya ini jauh lebih kuat darinya, dengan kultivasi tingkat tertinggi. Dulu ketika mereka masih ditindas oleh ras kuno, kakak laki-lakinya sudah menjadi salah satu makhluk bintang dari ras petir. Kemudian, ketika Tuan Tua kembali dan memukul mundur ras kuno, kakak laki-lakinya ini telah meroket lebih jauh dalam hal kekuatan. Hanya dalam waktu beberapa tahun, dia sekarang menjadi salah satu makhluk terkuat di seluruh sekte petir. Baiklah, pergi dan mundur sekarang. Besok, pergilah bersama orang-orang kita dari Aula Disiplin dan tangkap Lei Ming ini kembali. Lei Wanzun berkomentar, ya, terima kasih, kakak senior Wanzun. Lei Wanshan bersujud, hatinya penuh dengan rasa terima kasih dan gembira saat ini. Selama kakak laki-lakinya mengambil tindakan, Lei Ming itu tidak lebih dari sekadar mainan di tangan Lei Wanshan. Berita tentang Lei Wanshan yang ditekan di wilayah para pengikut yang tidak berafiliasi menyebar seperti api. Bagi sebagian orang yang bertanggung jawab atas Aula, Lei Wanshan hanyalah ikan kecil. Namun, bagi beberapa Aula, ini adalah sesuatu yang menjadi berita besar. Salah satu Aula yang paling banyak berkonflik dengan Aula Disiplin, Aula Guntur Suci, sedang gempar saat ini. Apa latar belakang pria Lei Ming ini? Tiba-tiba, seorang wanita yang mengenakan jubah putih dengan lambang petir di atasnya duduk dengan tenang di dalam aula utama. Wanita ini memiliki kecantikan yang membuat seluruh dunia malu. Dia memiliki bentuk tubuh yang sempurna, dengan setiap gerakannya, udara akan berderak dengan garis-garis kecil petir ungu. Dia adalah Master Suci Aula Guntur Suci. Guru Suci, Lei Ming ini adalah salah satu murid yang tidak berafiliasi. Kondisi kultivasinya berada di level surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi. Biasanya, dia bersikap rendah hati dan telah diejek oleh Lei Wanshan berkali-kali. Namun, ketika dia kembali dari dunia luar kali ini, seolah-olah dia telah berubah karakter sepenuhnya, dan langsung menekan Lei Wanshan. Saya kira Lei Wanshan pasti sudah pergi ke Aula Disiplin untuk mengajukan keluhan sekarang. Wanita yang berbicara ini adalah murid langsung dari Guru Suci. Meskipun kondisi kultivasinya juga berada di level surgawi ilahi 10, kondisi dewa abadi, aura yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada Lei Wanshan. Meskipun berada pada kondisi kultivasi yang sama, jika mereka berkelahi, sangat mungkin Lei Wanshan akan terbunuh olehnya. Besok, bawa beberapa orang bersamamu dan cari Lei Ming itu untuk membuatnya bergabung dengan Aula Guntur Suci. Guru Suci memerintahkan, Tuan Suci, Aula Disiplin tidak akan membiarkan murid ini lolos begitu saja. Jika kita membawanya ke bawah kendali kita, bukankah itu akan? Lei Qingxuan merasa sedikit khawatir. Bibir merah segar dari Tuan Suci melengkung membentuk seringai, siapapun yang ingin dihukum oleh Aula Disiplin, Aula Guntur Suci ku ingin melindunginya. Karena Lei Ming ini berani membalas, ini berarti dia punya nyali. Aku mungkin juga akan menyeretnya dan menyuruhnya melayani Aula Guntur Suci kita, ya, Tuan Suci. Qingxuan menganggukkan kepalanya. Keesokan harinya, Lin Fan tidak tidur sepanjang malam karena dia telah menyusun strategi. Sekte Guntur ini sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Namun, fakta bahwa Tuan Tua Guntur sama sekali tidak peduli dengan kejadian-kejadian di Sekte Guntur memungkinkannya untuk memanfaatkan satu kesempatan. Makhluk-makhluk kuat yang memiliki kekuatan secara alami akan menekankan status. Jika memang begitu, Yuh Truli akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk mengalahkan mereka semua dan menciptakan kekacauan yang luar biasa bagi Old Master Thunder. Hehehehe, Lei Ming, dasar anjing, minggir sana, ganggu ayahmu. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari luar. Lei Wanshan berdiri di sana dengan punggung melengkung karena kesombongan dan keangkuhan saat dia berteriak ke arah rumah. Kali ini, Lei Wanshan telah membawa kakak-kakak seniornya dari Aula Disiplin. Jika Lei Ming berani membalas,
mereka akan menghajarnya habis-habisan. Namun, jika dia menyerah begitu saja, Lei Wanshan pasti akan mengambil kesempatan untuk menyiksa habis-habisan orang terkutuk ini. Kejadian kemarin adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Lei Wanshan. Ada banyak murid yang tidak berafiliasi berkumpul di sekitar. Ketika mereka melihat Lei Wanshan keluar bersama saudara-saudara senior dari aula disiplin, semua hati mereka berdebar kencang. Meskipun ada banyak aula di dalam sekte Guntur, kekuatan aula disiplin praktis merupakan salah satu yang terbaik. Tidak banyak yang bisa melawan mereka, karena mereka adalah eksistensi yang sombong di seluruh sekte Guntur. Lin Fan mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Apa yang kau teriakkan? Apakah kau lupa tentang hukuman kemarin? Lin Fan segera melangkah keluar dari pintu. Persetan dengan aula disiplin ini dan yang lainnya. Lin Fan sama sekali tidak terganggu oleh mereka. Lei Ming, kali ini, saudara-saudara senior dari aula disiplin ada di sini. Aku ragu kau punya nyali untuk melawan kami. Sebaiknya kau ikut saja dengan kami dengan patuh. Lei Wanshan membentak dengan nada dingin. Lin Fan melihat orang-orang di belakang Lei Wanshan. Sekelompok kondisi kultivasi yang buruk. Dewa surgawi, lemah. Namun, dengan nama besar balai disiplin, para murid sekte petir benar-benar tidak berani melawan mereka. Sepertinya aku terlalu lunak padamu kemarin. Hari ini, aku akan membuatmu mengingatnya dengan lebih jelas. Lin Fan terkekeh, sama sekali tidak terganggu oleh balai disiplin. Ketika para murid di sekitarnya melihat ini, hati mereka langsung jatuh. Apakah kakak senior Lei Ming berpikir untuk bertarung dengan balai disiplin? Apakah kamu sudah memakan isi perut macan tutul atau semacamnya? Ketika Lei Wanshan melihat bagaimana Lei Ming bahkan berniat untuk membalas, dia langsung berteriak. Mereka adalah kakak senior balai disiplin. Apakah orang itu punya nyali untuk melawan mereka? Wei, Lin Fan terkekeh, tidak terpengaruh sedikit pun. Hentikan itu sekarang. Pada saat ini, sebuah suara wanita terdengar. Ketika Lei Wanshan melihat siapa yang datang, matanya bersinar dengan tatapan aneh. Kenapa para jalang dari Balai Guntur Suci itu ada di sini? Bab 916, benar-benar bebas. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Itu kakak senior King Xuan dari Aula Guntur Suci. Meskipun mayoritas Aula Guntur Suci adalah perempuan, mereka sangat sombong. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka tidak mungkin ada di sini untuk kakak senior Lei Ming, kan? Diam, kecilkan volume kalian. Mari kita tunggu dan lihat saja. Semua murid di sekitar sangat penasaran. Bagi mereka, cara situasi ini berlangsung tampak sedikit rumit. Pada saat ini, pemimpin para wanita itu memiliki aura yang tenang. Namun, dari sisi matanya, orang bisa melihat tatapan tajam yang dimilikinya. Tubuhnya yang berlekuk dan tegas itu menarik perhatian semua orang yang hadir. Namun, sebagian besar, mereka tidak berani terlalu banyak menatap tubuhnya. Bagaimanapun, tatapan tajam yang dimilikinya terlalu intens. King Xuan berjalan di jalan yang lurus dan diikuti oleh 4 wanita lainnya. Wajah para wanita ini dingin seolah-olah mereka terlalu superior untuk dibujuk siapapun. Berhenti, King Xuan menatap Lei Ming dengan tatapan agak penasaran. Dia bertanya-tanya kartu truf macam apa yang dipegang Lei Ming sehingga dia berani melawan balai disiplin sendirian. King Xuan, apa maksud Balai Guntur Suci dengan melakukan ini? Lei Wanshan bertanya langsung. Jika ini terjadi pada waktu normal, dia tentu tidak akan berani menyinggung perasaannya. Namun, sekarang setelah dia memiliki balai disiplin sebagai pendukungnya, dia tidak perlu takut, bukan? Meskipun Balai Guntur Suci mungkin kuat, mereka selalu dijaga oleh balai disiplin. Guru suci saya telah menjelaskan bahwa Lei Ming ini akan berada di bawah perlindungan Balai Guntur Suci. Misi King Xuan untuk menuju ke sini kali ini adalah untuk merekrut Lei Ming ke dalam Balai Guntur Suci. Saat Lei Wanshan mendengar ini, dia langsung terkejut, agak tidak percaya. Apa sebenarnya yang begitu berbeda dari Lei Ming ini sehingga dia menarik perhatian Balai Guntur Suci? Dan terlebih lagi, King Xuan datang sendiri untuk merekrutnya ke Aula Guntur Suci. Jika Lei Ming bergabung dengan Aula Guntur Suci sekarang, bukankah rencananya untuk menghancurkannya dengan kejam akan sia-sia? Orang ini adalah seseorang yang diinginkan Aula Disiplin. Apakah Aula Guntur Suci mencoba mengadu domba kalian dengan Aula Disiplin sekarang? Lei Wanshan membentak. King Xuan tersenyum tipis tanpa mundur sama sekali.
orang ini sekarang berada di bawah perlindungan Aula Guntur Suciku. Apakah Aula disiplin kalian bermaksud mengadu domba kalian dengan Aula Guntur Suci? Mata Lei Wanshan bersinar dengan amarah yang tak berujung. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika ini adalah Aula yang lain, Lei Wanshan tentu saja tidak akan merasa takut sedikitpun. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Ketika Lin Fan melihat situasi di hadapannya, dia juga tertawa kecil. Apa yang dipikirkan Aula Guntur Suci ini? Mereka semua berbicara seolah-olah Yang Mulia telah setuju untuk bergabung dan sebagainya. Namun, untuk beberapa murid di sekitarnya, mereka hanya bisa memandang Lei Ming dengan iri. Mereka benar-benar iri dari lubuk hati mereka. Ini adalah Aula Guntur Suci. Jika seseorang disukai oleh Aula Guntur Suci, status mereka pasti akan meroket. Awalnya, ketika mereka melihat Aula disiplin tiba, mereka tentu berpikir bahwa ini akan menjadi tragedi bagi kakak senior Lei Ming. Namun, siapa yang mengira bahwa Aula Guntur Suci akan turun tangan untuk melindunginya? Keberuntungan kakak senior Lei Ming terlalu baik, bukan? Lei Ming, guru suciku sangat menghormatimu. Bagaimana kalau bergabung dengan Aula Guntur Suci? King Xuan menatap Lin Fan dan bertanya. Menurut King Xuan, dia merasa bahwa orang di hadapannya ini pasti akan sangat emosional dan bersyukur setelah mendengar undangannya. Bagaimanapun, bisa bergabung dengan Aula Guntur Suci adalah peristiwa yang menggembirakan yang sama saja dengan mencapai surga bagi para murid yang tidak berafiliasi ini. Selama mereka bergabung dengan Aula Guntur Suci, tidak seorang pun akan berani menimbulkan masalah bagi mereka di Sekte Guntur sejak saat itu. Dan, bahkan jika mereka mendapat masalah, Aula Guntur Suci akan mampu melindungi mereka darinya. Ini khususnya terjadi pada kesempatan khusus ini di mana dia direkrut secara pribadi oleh guru suci sendiri. Ini adalah keberuntungan yang luar biasa di mata semua murid yang tidak berafiliasi. King Xuan menatap ekspresi Lin Fan, menunggu murid yang tidak berafiliasi ini meledak dengan kegembiraan. Namun, secara bertahap, dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Satu-satunya hal yang dia lihat adalah sikap acuh tak acuh saat dia berkata, apa maksud Aula Guntur Suci ini? Tidak bergabung. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Lin Fan, semua murid di sekitarnya benar-benar tercengang, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja dia katakan? Apa-apaan Aula Guntur Suci ini? Semua orang yang hadir saat ini hanya merasa seolah-olah mereka salah mendengarnya. Bagaimana mungkin ada orang yang menolak untuk bergabung dengan Aula Guntur Suci? Kurang ajar, King Xuan tidak menyangka Lei Ming ini begitu berani. Karena tidak tahan, dia menyentakkan pergelangan tangannya dan cambuk panjang yang terbuat dari guntur dan dipenuhi dengan niat membunuh menebas. Jangan terburu-buru sekarang, minggirlah. Lin Fan segera menerima cambuk petir di tangannya. Dengan sedikit kekuatan, dia membuat seluruh cambuk itu menghilang. Kau, King Xuan terkejut saat kekuatan yang dahsyat meledak dari pihak lain, menyebabkannya tersandung ke belakang. King Xuan tahu tentang kondisi kultivasi Lei Ming di hadapannya ini. Dia hanyalah makhluk surgawi tingkat 10 biasa, makhluk tingkat dewa abadi. Namun, kekuatan yang dia pancarkan saat ini jauh melampaui harapannya. Lei Wanshan, awalnya, aku tidak ingin merendahkan diri ke levelmu. Namun sejujurnya, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Karena itu masalahnya, aku, Lei Ming, tidak akan lagi diam saja. Mulai hari ini, aku, Lei Ming, akan memulai hegemoniku atas seluruh ras petir. Dan tentu saja, yang pertama akan dikalahkan adalah pendukungmu, Balai Disiplin. Saat ini, garis keturunan Lin Fan telah berubah menjadi ras petir. Bahkan jika itu adalah Tuan Tua Thunder, dia tidak akan bisa membedakannya dari yang lain. Lebih jauh, Tuan Tua Thunder sendirilah yang membiarkan makhluk ras Thunder bertarung habis-habisan dan membuat yang lebih kuat mengambil posisi teratas. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia menjungkir-balikkan seluruh ras Thunder, tidak akan terjadi apa-apa padanya, kan? Sekarang, Lin Fan tidak bisa lagi menahan semuanya. Jika itu masalahnya, dia hanya akan memamerkan kekuatan mengamuknya dan menindas semua orang dengan kekuatan kasar. Pada saat ini, aura Lin Fan berubah. Di mata semua murid di sekitarnya, kakak senior Lei Ming ini menjadi mengesankan sekali lagi. Teman-teman, lihatlah ekspresi di wajah kakak senior Lei Ming.
Sangat menakutkan, mendominasi. Dia benar-benar terlalu mendominasi. Sejak kapan kakak senior Lei Ming menjadi begitu mendominasi? Seolah-olah kakak senior Lei Ming adalah orang yang sama sekali berbeda. Apakah ini masih kakak senior Lei Ming yang sama yang dulu kita kenal? Pada saat ini, semua orang berseru. Bahkan Kim Xuan berdiri di sudut dengan tatapan kosong saat matanya berbinar karena terkejut. Kau ingin mati? Lei Wanshan berteriak dengan marah. Kakak-kakak senior, mari kita kalahkan orang ini beserta kata-katanya yang kurang ajar. Kurang ajar, aula disiplin bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah oleh murid biasa sepertimu. Turunkan dia dan kirim dia ke aula disiplin, sehingga dia harus membayar harga atas tindakannya. Pada saat ini, aura mengerikan meledak dari para murid aula disiplin. Tiba-tiba, serangkaian rantai melesat keluar dari tubuh mereka. Rantai-rantai ini membawa serta kekuatan guntur yang menyambar-nyambar mereka. Kekuatan guntur ini membawa serta kekuatan yang sangat dahsyat. Itu rantai dewa disiplin. Tidak peduli makhluk sekuat apapun itu, selama mereka terikat olehnya. Mereka pasti tidak akan bisa bergerak. Meskipun tingkat kultivasi para murid aula disiplin ini tidak setinggi itu, siapapun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka akan tetap tidak berguna dengan rantai dewa disiplin ini di tangan mereka. Pada saat ini, semua orang menduga kakak senior Lei Ming akan mengalami tragedi. Bagaimana mungkin dia bisa lolos dari segel rantai dewa disiplin ini? Ketika Lin Fan melihat rantai dewa ini, bibirnya hanya melengkung membentuk seringai. Aula disiplin. Yang pertama akan kuhancurkan hari ini adalah aula disiplin. Lin Fan merentangkan telapak tangannya saat petir berenang di sekitar setiap jarinya, menyebabkan serangkaian suara berderak keluar dari telapak tangannya itu. Dengan itu, naga petir raksasa berenang keluar satu demi satu. Dorong. Pada saat berikutnya, rantai dewa yang tangguh itu hancur berkeping-keping seketika. Seolah-olah mereka baru saja menerima pukulan yang sangat keras, para murid aula disiplin jatuh ke tanah dengan tubuh yang lumpuh sambil memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lei Wanshan melihat semua yang ada di hadapannya, dia terhuyung mundur dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Di matanya, ini sama sekali tidak mungkin. Apa-apaan ini? Dalam sekejap mata, Lin Fan muncul di hadapan Lei Wanshan. Yang terakhir melotot padanya dan bergumam, "Kakakmu." Hehe, Lin Fan mencibir dingin, lalu mengangkat Lei Wanshan dan memberinya tendangan cepat. "Pergi dulu dan beritahu gurumu bahwa aku, Lei Ming, akan segera datang." Seperti bola karet, Lei Wanshan terlempar ke kejauhan oleh tendangan Lin Fan. Dan, tujuannya tidak lain adalah aula disiplin. Bab 917, menginjak-injak semuanya hingga rata. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Aula disiplin, aula wakil. Seberkas cahaya terang membelah udara, diikuti oleh suara desiran. Ketika cahaya putih terang ini melintas, semua murid aula disiplin ketakutan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Bam! Pada saat ini, Lei Wanzun, yang duduk tinggi di singgasananya, mengerutkan kening. Sambil merentangkan jari-jarinya, dia melompat keluar dan menahan cahaya putih itu. Tiba-tiba, sejumlah besar kekuatan meledak darinya. Awalnya, Lei Wanzun tidak memikirkan hal ini. Namun pada saat ini, ekspresinya berubah saat dia terus didorong mundur oleh kekuatan ini. Saat dia mendorong kakinya dengan kuat ke tanah, semua kristal surgawi guntur di tanah juga mulai hancur di bawah kekuatan-kekuatan yang luar biasa ini. Kekuatan yang sangat mengerikan. Lei Wanzun terbakar amarah di dalam hatinya, bertanya-tanya siapa di dunia ini yang memiliki nyali seperti itu untuk membuat masalah di aula disiplin. Tepat saat Lei Wanzun hendak mencengkeram dengan jari-jarinya untuk menghancurkan benda yang muncul bersamanya, terdengar suara ratapan tragis. "Kakak, ini aku." Lei Wanshan hampir menangis sekarang. Kaki yang tadi hampir merenggut seluruh nyawanya. Seluruh dadanya bahkan penyok oleh tendangan itu. "Ada apa denganmu?" Ketika Lei Wanzun melihatnya, dia tidak menyangka bahwa ini adalah adiknya. Namun saat ini, situasi tersebut membuatnya sangat terkejut. "Kakak, tolong selamatkan aku." Lei Ming itu benar-benar gila dan menghajar para senior di aula disiplin. Sekarang, dia menuju ke arah kita dan bahkan mengatakan sesuatu tentang menghancurkan aula disiplin hari ini. Lei Wanshan melolong sedih. Dia tidak menyangka bahwa hidupnya benar-benar akan menjadi seperti ini. Namun tiba-tiba, rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya. Dalam kemarahannya,
Lei Wanzun kehilangan kendali atas emosinya dan mencengkeram telapak tangannya terlalu erat, menyebabkan lengan Lei Wanshan hancur total. Kakak, tolong lebih lembut, lebih lembut. Setelah sadar kembali, Lei Wanzun menurunkan Lei Wanshan dan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Hatinya terbakar amarah yang membara, berani sekali. Beraninya dia membuat masalah di balai disiplin. Aku harus melihat latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini. Lei Wanzun benar-benar marah kali ini. Di bawah kendali mereka selama ini, benar-benar tidak ada seorang pun yang berani datang ke balai disiplin dan membuat masalah. Bahkan jika itu adalah aula lainnya, mereka tidak akan berani menghadapi aula disiplin secara langsung. Namun, tidak disangka bahwa seorang murid yang tidak berafiliasi berani secara terbuka memprovokasi aula disiplin. Jika dia tidak mengalahkan orang ini, di mana martabat aula disiplin akan berdiri di masa depan. Suruh semua murid aula disiplin menyiapkan peralatan mereka. Lei Wanzun memerintahkan. Berita besar, ini benar-benar berita besar. Dari atas sampai bawah, setiap aula dari Sekte Guntur tahu tentang peristiwa ini. Tidak disangka bahwa seorang murid yang tidak berafiliasi akan menantang aula disiplin. Di mata banyak orang, ini tidak diragukan lagi hanya bunuh diri. Makhluk kuat di aula disiplin seperti awan, tersebar di mana-mana. Selain kepala aula dari aula disiplin, bahkan wakil kepala aula adalah makhluk tingkat tertinggi yang tak tertandingi. Kepala aula yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas dalam kehampaan, diam-diam menatap Lei Ming ini, yang berjalan di sekitar Sekte Guntur tanpa rasa takut. Pada saat ini, Lin Fan sedang menuju ke aula disiplin. Lin Fan tentu tahu betapa hebatnya keributan yang telah ia ciptakan di seluruh sekte. Namun baginya, selama seseorang bukan makhluk yang sangat kuat, ia pasti akan menghajar mereka sampai mereka mulai meragukan makna hidup. Apa itu aula disiplin? Bahkan makhluk yang sangat kuat pun pernah mengalami beberapa kali jatuh ke tangannya. Ia tidak mungkin takut dengan aula disiplin ini sekarang, bukan? Beberapa murid yang tahu seperti apa kakak senior Lei Ming biasanya benar-benar tercengang, merasa seolah-olah seluruh dunia telah berubah. Kakak senior Lei Ming di masa lalu adalah seseorang yang rendah hati dan dewasa. Namun, sejak ia kembali, semuanya telah berubah. Seolah-olah sesuatu telah terjadi. Kakak senior Lei Ming tampak seperti telah menelan beberapa pil berapi. Ia tidak hanya telah menghajar Lei Wanshan dengan kejam, ia bahkan telah menyatakan bahwa ia akan menjadi orang yang akan memerintah seluruh sekte petir. Siapapun yang memiliki otak akan tahu bahwa mengucapkan kata-kata ini sama saja dengan mencari kematian. King Xuan bergegas kembali ke aula Guntur Suci dan melaporkan kejadian ini kepada Guru Suci. Ketika Guru Suci yang menawan itu mendengar hal ini, wajahnya juga berubah menjadi bingung. Tidak kusangka Lei Ming ini akan sekejam ini. Pada saat ini, ada sekelompok besar murid yang mengikuti di belakang Lin Fan. Mereka tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Selain itu, semua aula lainnya tidak dapat meminta apapun selain apa yang akan terjadi sekarang. Mereka menganggapnya seolah-olah mereka hanya menonton film. Tidak peduli hasilnya, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Ketika Lin Fan tiba di depan pintu aula disiplin, sekelompok besar murid dari aula itu mengepungnya. Turunkan dia. Dalam sekejap, mereka semua bergerak saat pertarungan pecah dengan berisik. Dari atas kehampaan, serangkaian rantai Dewa Petir menukik ke bawah sambil menjalin bersama dan membentuk jaring petir raksasa yang membungkus Lin Fan di dalamnya. Sudah berakhir. Ketika banyak orang melihat ini, mereka sudah tahu apa hasilnya. Namun tiba-tiba, masa merasakan jantung mereka berdebar kencang saat semua orang menyaksikan dengan rahang menganga. Yang mereka lihat hanyalah Lin Fan menamparkan dengan telapak tangan yang lembut, menyebabkan topan raksasa. Yang membuat semua murid aula disiplin ini terbang menjauh. Ketika penonton di sekitar melihat ini, mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini terlalu menakutkan? Semua murid aula disiplin ini sama sekali tidak lemah. Dan, ini bahkan belum memperhitungkan rantai Dewa Petir yang tidak dapat dilawan oleh orang biasa. Namun saat ini, semua orang benar-benar tercengang melihat betapa tidak percayanya semua ini. Orang-orang dari aula lain memasang ekspresi muram. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan orang ini jauh melampaui harapan mereka. Pada saat ini, Lin Fan berdiri di dalam aula disiplin. Ketika dia melihat sekeliling aula disiplin yang megah ini, bibirnya melengkung membentuk seringai. Hari ini,
dia akan memulai dengan aula disiplin ini dan mendudukinya. Dia kemudian akan memimpin mereka untuk menghancurkan segalanya di kiri dan kanan. Tidak ada yang dapat menghalangi kehancuran mereka. Kalian semua, keluarlah. Hari ini, aku, Lei Ming, akan menginjak-injak aula disiplin hingga rata. Lin Fan berdiri di sana dan berteriak. Suaranya yang tak terbatas itu mengguncang seluruh area dengan momentumnya yang luar biasa. Ketika para murid di sekitarnya mendengar kata-kata ini, mereka hanya ketakutan. Tirani, ini benar-benar terlalu tirani. Dia langsung menuju aula disiplin. Hari ini, satu pihak pasti akan dirobohkan. Namun, masa masih merasa bahwa Lei Ming adalah orang yang akan berada di pihak yang paling dirugikan. Bagaimanapun, aula disiplin sangat tangguh, dan bukan tempat yang bisa dirobohkan begitu saja oleh seseorang. Boom! Tiba-tiba, awan petir muncul di kehampaan di atas sana. Di dalam awan petir ini, kilat menyambar kemana-mana saat kekuatan yang mengancam turun darinya. Bagi beberapa murid, aura yang mengancam ini menyebabkan mereka begitu tertekan sehingga mereka hampir tidak bisa meluruskan punggung mereka terhadapnya. Semua wajah mereka sangat pucat saat hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbatas. Siapa yang berani datang dan membuat masalah bagi aula disiplin? Ini hukuman yang berat. Pada saat ini, suara berwibawa menggelegar dari dalam awan petir. Tiba-tiba, sebuah petir menyambar dari kehampaan dan menghantam Lin Fan. Semua murid di sekitarnya dapat merasakan besarnya kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh petir ini. Mereka begitu terguncang hingga mereka terhuyung mundur berulang kali, takut terperangkap dalam seluruh situasi sebagai korban. Lei Wanzun ada di sini. Ketika beberapa makhluk kuat dari aula lain melihat ini, mereka tahu bahwa Lei Wanzun lah yang datang secara pribadi. Tidak kusangka Lei Wanzun akan sekuat ini. Seberapa gilakah naga petir berserk yang dia gunakan? Semua orang hanya menyimpan tebakan di hati mereka. Alasan mengapa aula disiplin mampu mempertahankan posisi mereka meskipun ada begitu banyak aula lain adalah karena mereka memiliki orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Kepala aula dari aula petir suci juga tidak lemah. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak makhluk kuat di bawahnya. Itulah alasan mengapa aula disiplin selalu satu tingkat di atas aulanya. Guru suci, saya pikir Lei Ming sudah berakhir sekarang, kata King Xuan. Ya, guru suci menganggukkan kepalanya. Sekarang setelah Lei Wanzun muncul secara pribadi, tidak mungkin orang ini memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Namun, saat ini, Lin Fan tersenyum. Bab 918, apakah ada orang lain yang bisa bertarung? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Alasan mengapa Lin Fan menyamar sebagai seseorang dari ras Thunder adalah karena dia ingin membuat kekacauan di seluruh ras Thunder. Awalnya, dia masih merenungkan bagaimana dia akan melakukannya. Tapi sekarang, semuanya baik-baik saja. Dengan balai disiplin ini datang untuk menciptakan masalah baginya secara langsung, bagaimana mungkin Lin Fan bisa bertahan? Bahkan ketika dia dikelilingi dan diserang oleh makhluk-makhluk yang sangat kuat, dia tidak pernah mundur. Sekarang orang-orang dari balai disiplin ini telah memutuskan untuk datang mencarinya secara langsung, bahkan jika dia berada di dalam sekte Thunder, dia harus menjaga profil tinggi secara alami. Dan, jika dia benar-benar ditemukan pada akhirnya, yang terburuk adalah yang terburuk, dia akan melawan semua orang saat itu. Bagaimanapun, itu hanya satu makhluk yang sangat kuat. Lin Fan memiliki keyakinan penuh untuk melarikan diri dari genggamannya. Sing, kehampaan, mulai berubah bentuk saat petir membumbung tinggi di seluruh tempat seperti naga dengan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah petir yang ekstrim, dan bahkan satu petir saja dapat menghukum dan menghancurkan semua makhluk hidup biasa di dunia. Dengan memegang kendali atas petir, ras petir memiliki salah satu potensi bawaan terkuat di antara semua ras. Di masa lalu, karena mereka tidak memiliki makhluk yang sangat kuat, mereka selalu ditindas oleh ras kuno. Namun, sekarang setelah makhluk yang sangat kuat kembali, potensi bawaan ras petir dilepaskan sepenuhnya. Dengan memanfaatkan petir yang tak tertandingi untuk mengolah tubuh mereka, orang bahkan dapat mengatakan bahwa makhluk ras petir semuanya adalah jenius yang berbakat. Adapun Lei Wanzun, dia adalah salah satu bakat terbaik di seluruh ras petir. Dalam kurun waktu beberapa tahun yang singkat, dia telah melompat dari tingkat surgawi tingkat 8 ke tingkat tertinggi dengan mengandalkan kekuatan ilahi dari makhluk yang sangat kuat. Ini adalah tingkat kultivasi yang dapat mengguncang seluruh dunia.
Bahkan sekarang, selain makhluk yang sangat kuat, dia jelas merupakan salah satu dari sedikit yang bisa berdiri di puncak dunia. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya petir itu. Energi sejati dunia mulai bergemuruh saat petir menyambar kemana-mana, mengurung Lin Fan di dalamnya. Namun, Lin Fan merentangkan telapak tangannya saat kekuatannya bergemuruh. Di bawah tatapan menakutkan semua orang yang hadir, dia meraih petir itu dengan tangannya. Lei Wanzun, apakah kau ingin menjatuhkanku hanya dengan sesuatu seperti ini? Jujur saja, apakah kau tahu perbedaan antara langit dan bumi? Lin Fan mengayunkan tangannya saat petir di tangannya membubung tinggi dengan ganas. Kekuatan petir yang tersisa berderak keluar, menyebabkan kekosongan meledak saat dia menamparnya dengan keras dan mengirimkannya langsung ke Lei Wanzun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lei Wanzun melihat semua yang ada di hadapannya, dia benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka Lei Ming ini sekuat ini sehingga dia bisa mempermainkan petir ganas itu di telapak tangannya. Sungai petir. Lei Wanzun melolong marah saat aura seluruh tubuhnya berubah lebih padat, dan sungai petir muncul di atas kepalanya. Sungai petir ini memiliki kekuatan guntur yang tak terkendali, yang kemudian menyembur turun untuk menghancurkan cambuk guntur panjang yang dikirim Lin Fan. Jika kau sekuat ini, bagaimana mungkin kau tetap diam sepanjang waktu? Lei Wanzun menatap Lin Fan dengan kaget. Dia tidak percaya bahwa ada makhluk sekuat itu di antara para murid yang tidak berafiliasi, dan bahwa dia bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Hahaha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak, aku, Lei Ming, selama ini selalu diam-diam menanggung semuanya di masa lalu. Namun, sekarang Lei Wanshan ini telah datang untuk memprovokasiku tanpa pandang bulu dari waktu ke waktu, mungkin sudah waktunya bagiku untuk menunjukkan sebagian kekuatanku. Jika tidak, kalian mungkin akan berpikir bahwa aku, Lei Ming, adalah orang yang mudah ditipu. Semua murid di sekitarnya benar-benar tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Lei Ming ini begitu tangguh sehingga bahkan kakak senior Lei Wanzun tidak dapat mengalahkannya. Hari ini, satu-satunya tujuanku, Lei Ming, adalah untuk menghancurkan balai disiplin sepenuhnya. Mulai hari ini, penguasa balai disiplin adalah aku, Lei Ming. Watak Lin Fan sangat mendominasi. Saat dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi, sebuah petir yang merusak melingkarinya. Dia kemudian melesat maju dan merobek kekosongan, menghantam langsung ke sungai petir Lei Wanzun. Berani sekali, Lei Wanzun meraung dengan ekspresi ganas. Sungai petir, dewa petir. Pada saat itu, Lei Wanzun melolong marah dan melesat maju dengan momentum yang sangat deras. Di atas sungai petir itu berdiri dewa petir yang membawa serta kekuatan ilahi, menyelimuti seluruh dunia. Senjata dewa petir di tangannya menembus kekosongan saat dia menebas dengan niat membunuh ke arah Lin Fan. Itulah keterampilan rahasia yang telah dikembangkan oleh kakak senior Lei Wanzun untuk menciptakan sungai petir. Baginya untuk dapat menciptakan dewa petir, itu pasti kekuatan yang setara dengan kekuatan dewa dan hantu. Teman-teman, lihatlah, Lei Wanzun dan Lei Ming sekarang sedang bertukar pukulan. Semua orang benar-benar bingung dengan pemandangan di hadapan mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adapun Holy Master dari Holy Thunder Hall, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bingung, sepertinya kita semua telah meremehkan Lei Ming ini. Baginya untuk dapat bertahan diam-diam di antara para murid yang tidak berafiliasi selama ini, itu benar-benar pemikiran yang terlalu menakutkan. Holy Master, apakah mungkin Lei Ming ini dapat menekan Lei Wanzun? Lei Wanzun itu adalah seseorang yang mampu memanggil sungai petir itu. King Xuan berkomentar dengan tidak yakin. Holy Master tidak menjawab karena dia tetap memusatkan pandangannya ke depan. Boom! Sebuah ledakan dahsyat meledak. Tebasan horizontal Lin Fan itu menghantam dada dewa petir itu. Dewa petir yang sangat perkasa itu hancur seketika tanpa ada ruang untuk melawan sama sekali. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang menyilaukan muncul di atas sungai Thunderbolt. Tidaaaakkk. Lei Wanzun berteriak ngeri. Dia telah menemukan bahwa ada retakan yang muncul di sungai Thunderbolt. Lebih buruk lagi, rune mistis di dalam tubuhnya juga memiliki beberapa garis retakan yang muncul. Berderit, sungai Thunderbolt pecah saat tebasan horizontal Lin Fan ini menemukan jalannya ke tubuh Lei Wanzun. Mata Lei Wanzun terbuka lebar karena takut saat tubuhnya mulai meledak. Kekuatan ini adalah sesuatu yang telah jauh melampaui imajinasinya. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali.
Mengerikan. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Sialan. Potongan daging berdenyut dan berjuang di dalam kehampaan saat Lei Wanzun melolong marah. Dia menyalurkan kekuatannya berulang kali untuk mencoba dan menyusun kembali tubuhnya. Pada saat yang tepat ketika tubuhnya akhirnya direformasi, Lin Fan menghentakkan kakinya ke wajahnya. Terlalu lemah. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menginjak wajah Lei Wanzun. Suaranya tenang saat dia menatap jauh ke kejauhan. Semua murid yang menyaksikan pertunjukan ini benar-benar tercengang. Di mata mereka, semuanya terlalu surrealis. Bahkan, orang bisa mengatakan bahwa ini seperti fantasi. Apakah Lei Wanzun kalah? Tidak kusangka kakak senior Lei Ming bisa mengalahkan kakak senior Lei Wanzun dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Lei Wanzun adalah makhluk kuat dari negara tertinggi. Bagaimana mungkin kakak senior Lei Ming bisa sekuat ini? Semua orang terperangkap dalam ketidakpercayaan pada pemandangan di hadapan mereka ini. Di mata mereka, ini benar-benar sesuatu yang tampak. Fiksi. Lei Wanzun adalah wakil kepala aula dari aula disiplin, seseorang yang tinggi dan berkuasa di atas yang lain. Para murid sekte petir akan berdebar-debar karena gugup hanya dengan menyebut namanya. Namun, tak disangka bahwa karakter yang mengerikan seperti ini akan diinjak-injak oleh orang lain sekarang. Ini adalah pemandangan luar biasa yang membuat mereka kesulitan untuk menerimanya. Tuan Suci, ini, tubuh King Xuan menggigil. Jadi, memang begitu. Hati Tuan Suci juga sangat khawatir. Kekuatan Lei Ming ini benar-benar lebih kuat dari imajinasinya. Tak disangka bahwa dia akan tetap bersembunyi di antara para murid yang tidak berafiliasi untuk waktu yang lama. Sudah berapa lama orang ini merencanakan ini? Bajingan, lepaskan aku. Pada saat ini, Lei Wanzun tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia baru saja dikalahkan oleh seorang murid yang tidak berafiliasi. Bam! Lin Fan mengerahkan lebih banyak kekuatan saat dia menginjak wajah Lei Wanzun dengan kasar, lalu melihat ke sekeliling seluruh aula disiplin dan berteriak. Apakah ada orang lain yang bisa bertarung? Jika tidak ada orang lain, mulai sekarang, aku, Lei Ming, akan menjadi bos aula disiplin. Saat ini, yang diinginkan Lin Fan adalah kekuatan. Dia ingin membawa sekelompok teman kecil untuk mengacaukan langit, bumi, dan bahkan udara. Lei Ming, apakah kamu ingin mati? Pada saat ini, kota petir muncul di kehampaan. Ketika masa melihatnya, mereka merasakan jantung mereka bergetar. Kepala aula-aula disiplin, Lei Kuanglong. Bab 919, 3 telapak tangan untuk membunuh. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Ini adalah kota petir Lei Kuanglong, harta karun tertinggi yang diwariskan langsung oleh Master Petir Tua. Itu dapat digunakan untuk memurnikan tubuh fisik seseorang. Jika seseorang mengolah keterampilan mistik seni bela diri mereka di dalamnya, mereka akan dapat melambung lebih tinggi lagi. Lei Kuanglong tepat di tengah-tengah mengolah keterampilan mistik tertinggi ketika dia merasakan gangguan di aula disiplin yang disebabkan oleh orang luar. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa menahan sesuatu seperti itu, dan dia keluar dari pengasingannya untuk memeriksanya. Di dalam kota petir, aura Lei Kuanglong bukanlah satu-satunya di sana. Ada aura dari beberapa wakil master aula lainnya. Mereka semua melindungi Lei Kuanglong di dalam kota petir. Pada saat yang sama, mereka memanfaatkan petir di dalam kota petir untuk memurnikan tubuh fisik mereka sendiri. Namun, saat melihat semua yang ada di hadapan mereka saat ini, kemarahan mereka hampir menghancurkan kerja keras mereka sejak awal. Wei, sepertinya master yang sebenarnya akhirnya datang. Dari kelihatannya, aku akhirnya bisa bertarung dengan baik, ya. Lin Fan melihat ke arah Thunder City. Aura Lei Kuanglong sangat pekat dan tebal. Ini terutama berlaku untuk kekuatan guntur yang menyelimuti tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang jauh dari biasa, dan tidak bisa diremehkan. Ketika Holy Master dari Holy Thunder Hall melihat Thunder City, matanya bersinar dengan ekspresi keserakahan. Semua orang dari ras Thunder tahu bahwa Thunder City itu adalah hadiah untuk Lei Kuanglong dari Old Master Thunder. Dan, alasan mengapa Lei Kuanglong bisa tumbuh sejauh ini dalam beberapa tahun terakhir memiliki hubungan yang erat dengan Thunder City ini. Ada Thunder Pool yang ada di dalam Thunder City, terbentuk dari dewa guntur paling langka di seluruh dunia ini. Tidak peduli siapa yang berkultivasi di dalamnya, itu bisa membersihkan segala kotoran di dalam tubuh mereka, dan bahkan meningkatkan kondisi kultivasi mereka. Dan, selama ini,
Lei Kuanglong telah mengembangkan keterampilan rahasia di dalam kota petir. Saat ini, auranya begitu tak terlihat sehingga bahkan guru suci tidak dapat melihatnya. Dilihat dari penampilannya, dia pasti telah berhasil mengembangkan keterampilan itu sekarang. Lei Kuanglong adalah makhluk yang sangat kuat, makhluk yang paling kuat di mata para pengikut sekte petir. Tidak akan ada satupun murid yang berani bertindak kurang ajar di hadapannya. Dan, sekarang Lei Ming telah menarik perhatian Lei Kuanglong, ini tentu saja membuat para murid di sekitarnya merasa sedikit tegang karenanya. Di lubuk hati mereka, seolah-olah ada batu padat yang runtuh dengan sangat kuat dengan tekanan yang sangat besar. Lin Fan tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya hingga hampir tidak bisa berkata apa-apa ketika dia memikirkan bagaimana reaksi Lei Ming saat melihat bagaimana dia bersikap saat ini. Sikapnya saat ini sangat kejam, menghancurkan siapapun yang tidak disukainya dan melemparkan mereka langsung ke pusat badai. Selama dia mengalahkan pihak lain dengan kekuatan penuh, dia pasti akan berubah menjadi orang nomor satu yang tak terbantahkan di seluruh sekte petir. Jika Lei Ming tahu bahwa penipu itu akan melakukan sesuatu seperti itu dengan tubuhnya, orang itu mungkin akan menangis sampai mati. Lei Kuanglong, berhentilah bersikap keras di kota penismu itu. Datanglah ke ayah. Jangan khawatir, aku tidak akan menghajarmu sampai mati. Lin Fan berteriak. Ketika para murid di sekitarnya mendengar apa yang baru saja dikatakan Lin Fan, mereka bahkan tidak ingin berbicara lagi. Beberapa orang yang berkumpul merasa bahwa dia terlalu sombong. Ini adalah kesombongan yang tak terkendali. Lei Ming, tak kusangka seorang murid yang tidak berafiliasi seperti dirimu bisa bersembunyi begitu lama. Dan disinilah aku, berpikir orang hebat macam apa yang muncul. Tak kusangka itu hanya orang sepertimu. Tapi cukup adil. Hari ini, aku, Lei Kuanglong, akan menunjukkan kepadamu apa konsekuensi dari mencari kematian. Lei Kuanglong tertawa dingin saat niat membunuhnya melonjak. Di matanya, Lei Ming tak lebih dari orang mati. Ketua Ola, kau tak perlu mengotori tanganmu dengan orang ini. Kami akan menghabisinya saja. 3 wakil ketua Ola di sekitar Lei Kuanglong angkat bicara serempak. Baiklah. Lei Kuanglong mengangguk setuju. 3 wakil ketua Ola langsung melompat turun dari kota petir. Nak, kaulah yang datang mencari kematian. Kau tak bisa menyalahkan orang lain untuk ini. Kekuatan ketiga wakil ketua Ola itu luar biasa, dan bahkan arus listrik mengalir melalui tatapan mereka. Ini adalah tubuh petir yang akan dikultivasikan ketika seseorang mengolah petir ke dalam tubuh mereka. Sepertinya ini akan menjadi tragedi bagi Lei Ming ini sekarang. Ketiga wakil kepala Ola itu tidak lemah sedikit pun. Benar sekali, ketiga wakil kepala Ola itu semuanya adalah makhluk tingkat tertinggi. Bahkan jika Lei Ming ini sangat kuat, apa yang bisa dia lakukan jika berhadapan dengan mereka semua? Saat ini, Lin Fan seperti seorang penjaga hutan tunggal. Namun di matanya, dia merasa bahwa dia pasti harus menunjukkan beberapa hal untuk pertarungan ini. Hanya saja ketiga semut ini bukanlah sesuatu yang bisa membuat Lin Fan merasa terganggu. Bis. Pada saat ini, Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat saat serangkaian petir melilitnya. Telapak tangan yang petir. Ini adalah keterampilan mistik bela diri yang dipelajari oleh Lei Ming, bukan keterampilan yang sangat kuat atau semacamnya. Faktanya, ada banyak murid di dalam sekte petir yang juga telah mempelajari keterampilan yang sama. Melawan kalian bertiga, 3 serangan telapak tangan sudah cukup bagiku. Lin Fan berkata dengan tenang. Berani sekali. Ketiga wakil kepala Aula berteriak serempak. Bagaimana mereka bisa membuat junior ini bertindak begitu berani di hadapan mereka? Telapak tangan pertama. Meskipun keterampilan mistik ini tidak berarti apa-apa, di tangan Lin Fan, keterampilan ini secara alami memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Hanya dengan serangan telapak tangan sederhana itu, ia menghasilkan hembusan angin kencang yang melolong saat petir berderak di sekelilingnya. Untuk sesaat, Dewa Petir muncul berdiri tegak di kehampaan. Mengayunkan tinjunya, ia meninju langsung ke salah satu wakil kepala Aula. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanya keterampilan mistik biasa, telapak tangan petir yang. Bagaimana itu bisa menumbuhkan Dewa Petir dengan itu? Semua murid di sekitarnya tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Di mata mereka, ini sungguh di luar dugaan. Telapak tangan petir yang itu hanyalah gerakan telapak tangan biasa dari sekte petir. Meskipun memiliki kekuatan yang lumayan, jika seseorang ingin mengolah Dewa Petir darinya, itu pasti hanya mimpi. Bam!
Salah satu wakil kepala aula meraung dan ingin membunuh Dewa Petir. Namun, dalam sekejap mata, dia memuntahkan darah segar kemana-mana saat dia kalah. Yang pertama, Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Saat dia menghantam dengan kedua telapak tangannya, kekuatan guntur yang tak terbatas berbaris di kehampaan. Nak, pergilah ke neraka. Dua wakil kepala aula lainnya berteriak saat kekuatan mereka mulai bergejolak, menampilkan segudang keterampilan mistik dan semacamnya. Kekuatan yang diresapi dengan esensi petir sejati menghantam langsung ke Lin Fan. Wei, sudah berakhir. Lin Fan dengan lembut menggunakan sedikit kekuatan saat dia mendorong ke bawah dengan kedua telapak tangannya. Tidak peduli bagaimana kondisi kultivasi kedua wakil Master Aula ini, mereka pasti akan lenyap seperti asap saat ini. Bam! Dua serangan telapak tangan tertanam di tanah. Di dalam lubang dalam yang digali itu, dua wakil Master Aula tergeletak di sana tak bergerak seperti anjing mati. Pada saat ini, seluruh sekitarnya menjadi sunyi senyap. Semua orang hanya membeku saat melihat pemandangan di depan mereka. Sangat kuat, tidak disangka bahwa tiga wakil Master Aula akan jatuh hanya dalam satu saat, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan sama sekali. Holy Master menatap Lei Ming dengan ekspresi sangat terkejut juga, seberapa besar kekuatannya yang dia sembunyikan selama ini. Di matanya, kekuatan setingkat ini benar-benar mengerikan. Tidak mungkin orang biasa bisa menangani ini. Lin Fan menepukkan tangannya ke atas dan ke bawah sebelum melengkungkan jarinya ke arah Lei Kuanglong. Sekarang giliranmu. Pada saat ini, ekspresi Lei Kuanglong menjadi tegas. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan Lei Ming di hadapannya ini jelas jauh dari biasa. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Aura Lei Kuanglong stabil, dia tidak kehilangan ketenangannya dan tidak menunjukkan rasa takut hanya karena tiga wakil ketua aulanya telah tumbang. Lei Kuanglong adalah seseorang yang memiliki kota petir. Oleh karena itu, dia secara alami memiliki pendirian bahwa dia tidak akan kalah sama sekali. Ini adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh Tuan Tua Petir, seseorang yang mampu menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Jika seseorang seperti Lei Ming ini berpikir untuk menjatuhkannya, itu pasti hanya mimpi. Pada saat ini, alis Lin Fan berkedut. Dia bisa merasakan bahwa seseorang sedang mengintipnya. Kesadaran ini persis seperti Tuan Tua Thunder. Namun, Lin Fan sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, garis keturunan tubuhnya sendiri adalah ras Thunder saat ini. Tentu saja tidak mungkin Tuan Tua Thunder bisa melihatnya. Namun, Lin Fan menyadari bahwa saat Tuan Tua Thunder mengintipnya, dia bisa merasakan geli di dalam garis keturunan ras Thunder itu di dalam dirinya. Seolah-olah garis keturunan ras Thunder berada di bawah kendali leluhur ras Thunder. Tidak butuh waktu lama sebelum kesadaran ini menghilang. Lin Fan tahu bahwa dia telah melewati pemeriksaan. Karena itu masalahnya, datang berikutnya hanya akan menjadi demonstrasi yang tepat dari keterampilannya yang sebenarnya. Bab 920, Penindasan Total. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan menantang seluruh aula disiplin sendirian adalah sesuatu yang tidak mungkin dibayangkan oleh siapapun dari Sekte Petir. Dan saat ini, 4 wakil kepala aula semuanya telah dikalahkan oleh Lin Fan, meninggalkan Lei Kuanglong sendirian. Aura Lei Kuanglong sangat kuat, dan kota petir miliknya bahkan lebih mempesona, dengan kilat menyambar kemana-mana dengan cara yang mengamuk. Saat ini, dia benar-benar marah. Memikirkan bahwa seorang murid yang tidak berafiliasi akan menyebabkan keributan di sini. Di mana dia akan meletakkan martabatnya di masa depan. Guru suci, menurut Anda siapa yang akan menang antara Lei Ming dan Lei Kuanglong? King Xuan bertanya. Saat ini, situasinya telah jauh melampaui imajinasinya. Semuanya begitu surrealis sehingga tampak tidak dapat dipercaya. Sulit untuk mengatakannya, namun, Lei Kuanglong seharusnya memiliki peluang yang lebih besar. Bagaimanapun, kota petir itu adalah harta karun yang diberikan oleh Tuan Tua Petir. Bahkan aku tidak yakin bisa menembus pertahanan kota petir itu. Jika Lei Kuanglong menyatu dengan kota petir, dia akan berada dalam kondisi yang tak terkalahkan. Selama dia mengeluarkan semua kekuatan Lei Ming pada saat itu, hasil pertarungan akan jelas. Kata guru suci dengan suara lembut. Baginya, tidak peduli siapa yang memenangkan pertarungan di antara keduanya, itu akan menjadi hal yang baik. Selama dia bisa memahami kedalaman kekuatan Lei Kuanglong dengan benar, dia secara alami akan lebih mudah merencanakan bagaimana menghadapinya di masa depan. Lei Ming, berlututlah dan aku akan mengampuni nyawamu.
Suara Lei Kuanglong berwibawa saat seluruh tubuhnya dililit petir. Seolah-olah dewa petir tertinggi baru saja turun ke dunia, menimbulkan ketakutan di antara massa. Ketika Lin Fan melihat Lei Kuanglong ini, dia merasa tidak senang sesaat. Apakah orang ini terbelakang atau semacamnya? Memikirkan bahwa dia masih akan berpura-pura di saat seperti ini. Sepertinya tidak mungkin Lin Fan bisa melepaskannya tanpa sedikit menundukkannya. Lei Kuanglong, kau berlututlah, dan aku bisa berjanji tidak akan memukul wajahmu. Lin Fan terkekeh dan melengkungkan jarinya sambil berkata, menantang kematian. Mendengar ini, Lei Kuanglong meledak menjadi raungan marah saat tubuhnya berubah menjadi seberkas petir yang merobek kehampaan. Dengan kekuatan guntur yang melonjak melalui seluruh tubuhnya, dia menghantam Lin Fan dengan sebuah pukulan. Seluruh kekosongan itu dipenuhi guntur dan kilat. Setiap murid sekte petir dapat merasakan besarnya kekuatan yang dimiliki pukulan-pukulan itu dan mereka merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka tahu bahwa Lei Kuanglong telah benar-benar gila, dan jika mereka tersentuh oleh sedikit saja kekuatan guntur yang memiliki kekuatan yang begitu dahsyat ini, kemungkinan besar mereka akan hancur bersama dengan area di sekitar mereka. Namun, Lin Fan tidak panik atau gentar saat ia dengan santai melancarkan satu pukulan. Cara pukulan ini bergerak sangat misterius, meskipun bergerak dalam garis lurus, tidak ada cara bagi siapapun untuk menghindarinya. Bam! Menyebabkan semua yang ada di jalurnya layu, Lin Fan menekan semua yang ada di depannya. Meskipun kekuatan Lei Kuanglong memang cukup kuat, di matanya, yang terakhir masih terlalu lemah. Detik berikutnya, tubuh Lei Kuanglong meledak. Tidak disangka itu hanya klon petir. Sekarang itu menarik. Lin Fan menjatuhkan Lei Kuanglong dengan satu tinju. Namun, ia tidak menyangka ini hanyalah klon belaka. Saat ini, massa benar-benar tercengang oleh semua yang ada di hadapan mereka. Di seluruh sekte petir, kekuatan Lei Kuanglong praktis termasuk yang teratas. Namun, tak disangka kekuatan Lei Ming ini juga akan sebegitu menakutkan. Dia mengalahkan klon petir Lei Kuanglong hanya dengan satu pukulan. Tidak hanya itu, dia bahkan tampak tidak berkeringat saat melakukannya. Lei Ming, kau tidak akan bisa menang melawan Master Aulamu dalam pertempuran ini. Dengan tubuh asliku yang diinfus ke dalam kota petir, selain Master Petir tua, tidak ada seorang pun yang akan mampu membunuh Master Aulamu di dunia ini. Bahkan jika kekuatanmu hebat, itu semua tidak berguna. Kekuatan Lei Kuanglong menguasai seluruh dunia saat semua yang ada di belakangnya berubah menjadi dunia petir. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, seluruh dunia bergetar saat dia memegang kendali atas guntur. Kota petir adalah harta karun yang diciptakan oleh Master Petir tua sendiri, dan dapat mengatur seluruh dunia sehingga ia dapat menggunakan semua kekuatan petir untuk meningkatkan tubuhnya sendiri. Lei Kuanglong memiliki harta karun seperti itu telah menempatkannya pada posisi yang tak tertandingi di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat kondisi kultivasi seseorang, mereka mungkin tidak sebanding dengannya. Ketika Holy Master melihat kota petir yang berada di kehampaan saat ini, matanya bersinar dengan sedikit rasa iri. Dia tidak tahu mengapa Old Master Petir begitu menghargai Lei Kuanglong. Kalau saja dialah yang mendapatkan harta karun ini, dia pasti bisa menggunakan keterampilan mistik bela dirinya untuk memurnikan seluruh tubuhnya dengan harta karun itu. Saat itu, bahkan jika dia ingin maju ke tahap kuno abadi, itu juga bukan hal yang mustahil. Lei Kuanglong, kamu masih terlalu lemah. Lin Fan tertawa pelan sambil melangkah maju dan mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Tekanan yang menekan meledak ke segala arah, menyatu ke arah Lei Kuanglong. Kekuatan yang hebat itu membuat Lei Kuanglong merasa seolah-olah ada kekuatan yang tak terbatas menekan tubuhnya, membuatnya memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Lei Kuanglong terkejut, tidak dapat mempercayai semua yang ada di hadapannya saat ini. Sialan! Semua yang akan kulakukan ini semua karena kau memaksaku. Lei Kuanglong meraung. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Lei Ming berada di level ini. Beberapa murid di sekitarnya juga merasakan jantung mereka berdebar kencang. Jelas, mereka juga tidak menyangka kekuatan Lei Ming begitu hebat. Dulu ketika dia berada di antara murid-murid yang tidak berafiliasi, dia hanya diam dan tidak membuat nama untuk dirinya sendiri. Namun sekarang, dia telah tiba di aula disiplin dengan kekuatan yang mengesankan, dan memaksa Lei Kuanglong sampai kehabisan akal. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Pada saat ini, kota petir mulai berguncang. Kekuatan petir di dalamnya menyebar dan memenuhi seluruh langit,
menyebabkan petir yang tak terbatas meledak di dalam kehampaan. Roh senjata kota petir berada pada level kultivasi penuh tingkat tertinggi. Bahkan, itu hampir berada pada level bawah tingkat kuno abadi. Kekuatan yang terpancar ini hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Saat kekuatan petir yang tak terbatas menutupi langit dan dunia, para murid biasa hanya bisa gemetar dan menggigil di bawah kekuatannya. Mereka memiliki keinginan untuk tunduk dalam menghadapi ini. Ketika kekuatan ini meledak, itu sudah cukup untuk menekan semua iblis dan setan di dunia. Ini adalah sesuatu yang bahkan dapat menantang kekuatan para dewa dan membuat mereka tertekan. Memang, itu harta yang cukup bagus. Lin Fan menatap kota petir dengan hati-hati. Ini adalah harta yang dibuat oleh Tuan Tua Petir sendiri, dan diresapi dengan kekuatan garis keturunan ras petir. Setiap tingkat kekuatan memiliki tekanan tambahan yang ditimbulkan oleh kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, Lei Kuanglong bagaikan dewa petir yang mengendalikan semua petir. Kehadirannya yang perkasa bersinar dengan cahaya cemerlang yang menembus seluruh langit. Hentikan! Lei Kuanglong meraung saat kekuatan guntur yang dahsyat bergemuruh. Kota petir bahkan meledak saat jatuh dari langit dan bertekad untuk menjatuhkan Lin Fan sepenuhnya. Saat tekanan yang diberikan di atas semakin kuat, beberapa murid di sekitarnya secara alami mulai mundur. Di bawah kekuatan yang luar biasa ini, mereka benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan lebih lama lagi. Mereka bahkan merasa bahwa seluruh kekuatan tubuh mereka mengalir keluar dari tubuh mereka. Adapun Lin Fan, dia hanya berdiri di sana dengan tenang dan mengamati kota petir yang jatuh di wajah mereka. Jubahnya berkibar tertiup angin saat rambut panjangnya juga menari-nari. Serangkaian petir meledak dari tubuhnya, lalu dia mengangkat lengannya ke atas dan merentangkan telapak tangannya, meraih kota petir itu. Mencari kematian, Lei Kuanglong meraung. Bam! Lin Fan mencengkeram kota petir itu, menyebabkan kekuatan petir yang mengamuk di dalamnya berjuang mati-matian. Namun, terhadapnya, tidak ada yang bisa dilakukannya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Lei Kuanglong terkejut seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Wei, sepertinya itu semua yang bisa kau lakukan. Meskipun, harta ini cukup bagus. Aku akan meminjam dan menggunakannya terlebih dahulu. Lin Fan terkekeh sambil berkata, tidak mungkin. Lei Kuanglong terbakar amarah, tidak kusangka bajingan ini ingin mencuri kota petirku. Hari ini, aku akan memberitahumu arti sebenarnya dari kengerian. Bakar! Lei Kuanglong membuka mulutnya lebar-lebar saat pil Sengyang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar darinya sebelum berubah menjadi aliran energi terus-menerus yang melonjak langsung ke kota petir. Dengan 1 miliar pil Sengyang, dia melepaskan semua kekuatan mengamuk di dalam kota petir. Ketika semua kepala aula dari berbagai aula melihat semua yang sedang berlangsung, mereka menunjukkan ekspresi sangat terkejut. Tak disangka Lei Kuanglong akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kekuatan kota petir. Dengan kekuatan yang dilepaskan, kekuatan yang meledak itu luar biasa mengerikan. Minggir, semuanya. Kekuatan yang dilepaskan oleh kota petir akan menelan seluruh sekte petir. Guru suci berteriak dan menyelimuti King Xuan dalam auranya sebelum melarikan diri. Adapun murid-murid lainnya, bagaimana mereka berani bertahan lebih lama lagi? Mereka segera melarikan diri. Wei, 1 miliar pil Sengyang, itu terlalu sedikit. Tapi, kurasa untuk orang sepertimu, itu seharusnya dianggap cukup banyak, benar kan? Lin Fan tertawa acuh tak acuh, sama sekali tidak terganggu dengan hal ini. Meskipun kekuatan Lei Kuanglong ini cukup baik, fondasinya terlalu dangkal. Miliaran pil Sengyang itu mungkin bahkan merupakan seluruh kekayaan keluarganya. Jika dia yang menyerang, dia akan menghabiskan pil Sengyang dalam kisaran triliunan. Dibandingkan dengannya, jumlah pil Sengyang yang dimiliki Lei Kuanglong ini terlalu sedikit. Menekan. Pada saat ini, Lin Fan sedikit menggunakan kekuatannya, menyebabkan semua kekuatan di dalam tubuhnya bergemuruh dengan ganas. Dalam sekejap mata, dia menekan kekuatan yang dikirim dari kota guntur sepenuhnya. Lei Kuanglong, semuanya sudah berakhir sekarang. Mulai hari ini, aula disiplin akan berada di bawah kendaliku, Lei Ming. Mata Lin Fan bersinar dengan serangkaian kilatan dewa saat dia menghantam dengan tinjunya dan memaksa seluruh kekosongan meledak. Dengan satu pukulan tinjunya, semua kekuatan guntur di sekitar Lei Kuanglong hancur seluruhnya. Bam! Lei Kuanglong membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan seteguk darah. Sementara matanya bersinar ketakutan, bagaimana ini bisa terjadi?